Yelang, dia benar-benar membuatku menangis sejadi-jadinya. Dewa abadi itu menggigit bibirnya yang ranum. Dia tidak pernah menyangka bahwa perasaan Yelang padanya begitu dalam. Hanya karena hubungan antara keduanya telah membuat kemajuan yang berarti. Aku sangat bahagia hingga air mata berlinang di mataku. Menangis haru Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10000. Ding, selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1000002. Ding, selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1000016. Ding, selamat kepada host karena telah memicu amplifikasi skill pasif. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1500000. Dalam 3 hari, berita keluar bahwa Yang Maha Tinggi menerima murid. Berita itu menyebar ke seluruh istana kekaisaran Xuan Yu yang besar, membuat banyak sekali jenius menjadi gila untuk sementara waktu. Dia adalah murid tertinggi. Begitu Anda memasuki sekte tertinggi, Anda akan lebih bergengsi daripada sebagian besar klan kuno di zaman prasejarah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengubah status seluruh keluarga dengan kekuatan sendiri. Namun, ketika rumor muncul bahwa kuota untuk murid agung ada di tangan Yelang, banyak diskusi kontroversial menyusul. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin posisi murid agung dikendalikan oleh seorang kuasa emperor belaka? Orang ini sangat arogan. Sekarang pasti ada seseorang yang tidak tahu kebenaran dan mengarang cerita. Kita harus fokus pada kultivasi dan tidak boleh mendengarkan fitnah seperti itu. Saat kata-kata itu terucap, para jenius bubar dalam waktu kurang dari 1 jam. Istana Kaisar Xuan Yu. Istana 9 lapis langit di luar istana es tertinggi. Semua orang jenius berkumpul bersama lagi tanpa ada satupun yang terlewat. Dan di tangan mereka masing-masing memegang kotak hadiah yang sangat indah. Jelas sekali isinya adalah hadiah yang mereka pilih dengan cermat. Ini adalah hadiah. Saudara Jinlian, saudara Simen. Kelompok itu saling memandang, merasa agak canggung di sini di depan. Jangan menghalangi jalan senjata kekaisaran terbang diparkir di sini, dan harta penyimpanan juga disimpan di sini. Tidak seorang pun diizinkan untuk membawanya ke dalam istana es tertinggi. 3 anggota kelompok Raja Iblis Hellfire, 1 memiliki rambut yang disisir ke belakang, 1 memegang musim semi dan gugur, dan 1 memegang tusuk gigi di mulutnya. Dia seperti iblis yang bekerja sebagai penjaga keamanan di istana Raja Es Agung. Dia memerintahkan sekelompok orang jenius untuk memasuki area inti alun-alun secara tertib. Di area inti, ada Junsi dan lainnya. Dibagi menjadi 3 pintu masuk menghibur para jenius yang berkunjung. Senjata kekaisaran tingkat atas astaga. Aku tidak menyangka akan ada senjata kekaisaran tingkat ini yang ingin menawarkannya sebagai harta karun. Ayo pergi ke pintu masuk. Keterampilan tingkat dewa domain lumayan. Pergi ke pintu masuk kedua. Kamu hampir tidak bisa masuk dan minum secangkir teh. Senjata kekaisaran tingkat atas Tuan Muda berkata bahwa sudah ada cukup banyak benda seperti ini dan mereka tidak setara dengan harta karun. Lupakan saja. Karena kamu cantik, pergilah ke pintu masuk pertama dan kamu bisa dimasukkan ke dalam kelompok penari gelombang ke-8. Prajurit itu mengarahkan perjalanan tim dengan tertib. Dia memegang ceker ayam asli yang pedas dan asam di tangannya. Dan setelah menggerogoti hingga hanya tulang yang tersisa, dia melemparkannya ke dalam baskom di depan gubuk penyembuhan Si Hao. Si Hao diperlakukan seperti ini oleh Yelang, sungguh tak tertahankan. Anda adalah seorang suci tertinggi, tetapi Anda diintimidasi seperti ini. Jika itu kami akan berada dalam keadaan yang sangat menyedih. Sangat penting untuk menjadi lebih kuat. Gui Dao dan 3 putra takdir lainnya memandang Si Hao yang terbaring di kandang anjing seperti anjing mati. Perasaan sedih atas kehilangan kelinci muncul di hatiku. Melihat ke atas lagi, dia melihat tim panjang seperti naga dan bahkan beberapa dewa domain muncul. Dalam menawarkan keterampilan tingkat dewa domain. Bahkan makhluk setingkat ini datang mengunjungi Yelang dengan sengaja. Saya khawatir fakta bahwa Yelang memegang posisi murid tertinggi sudah menjadi fakta dan dapat diamankan. Sayang sekali kita tidak memiliki kesempatan ini. Meng Yuqi menghela nafas dengan menyesal. Jika dia bisa menjadi murid tertinggi, dalam 100 tahun dia akan mampu melampaui masa lalu. Dia menginjak-injak musuh bebuyutannya Xiao Siwei di bawah kakinya. Namun bagaimana dia bisa mendapatkan kehormatan ini berdasarkan hubungannya dengan Yelang Ding? Suara memekakkan telinga dari lonceng besar tiba-tiba berdering. Ada suara bergulir, naik, dan terus naik lurus ke langit. Konferensi apresiasi tari keluarga Ye pertama dimulai sekarang. Sang putri muncul dan tarian dimulai. Saat pengumuman besar disampaikan, musik mewah itu terdengar seperti gemericik air yang mengalir menyebar di dalam dan di luar istana es agung yang sangat besar. Ada kabut peri yang menyebar dan jalan menari-nari, memancarkan kemewahan yang malas. Tak terhitung banyaknya para jenius yang mendengar musik ini merasakan tulang mereka menjadi mati rasa seiring dengan suara musik. 3 putra takdir meninggalkan istana es agung satu demi satu. Mencibir seolah-olah mereka tidak bisa makan buah anggur dan berkata buah itu masak. Oh, orang ini sekarang berada di masa jayanya dan dia adalah orang yang paling populer. Dia membuang-buang waktunya dan menjalani kehidupan mewah. Masa-masa dia menekan para jenius tidak akan berlangsung lama. Bab 1596 runtuh ada di sini di aula penguasa es tertinggi. Ada balok berukir dan bangunan yang dicat naga dragon dan burung phoenix bernyanyi dan aura kemegahan memenuhi udara. Ada 36 dewa domain di setiap sisi. Duduk bersama di meja dan minum dari cangkir mereka.
Di tengah hala, Dewi Menawan dari domain Trate Kembar memimpin tarian, memimpin 108 putri kekaisaran yang anggun untuk menari dengan anggun. Dia memiliki sosok yang ramping dan lekuk tubuh yang indah. Tarinya anggun dan menyentuh. Seiring dengan musik lembut, sosok anggun Dewa Domain dan Putri Kaisar ditampilkan semakin jelas di depan semua orang. Hukum-hukum Tao secara bertahap meningkat seiring dengan meningkatnya musik lembut. Di istana es tertinggi jalinan jalan-jalan aneh terjalin. Orang-orang tidak berani mendongak. Karena takut terjebak di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Tuan Muda Ye memiliki sosok iblis dan berada di puncak tingkat kuasi kaisar, dia mengalahkan tubuh suci tertinggi dari celah hidup dan mati. Tidak ada seorang pun seperti dia sebelumnya dan tidak akan ada seorang pun seperti dia setelah. Bahkan jika Anda adalah murid dari Maha Guru kamu dapat dengan mudah mendapatkannya. Anda adalah panutan bagi generasi kami. Saya dengan hormat mempersembahkan segelas anggur ini untuk Anda. Ada Dewa Domain yang belum bisa menembus selama sejuta tahun. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia bisa menjadi murid dari Yang Maha Kuasa dan menemukan kesempatan untuk menerobos. Dia juga muncul dan memberi hormat kepada seorang kuasi kaisar dengan sangat hormat. Ye Lang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Dia menatap jaring jalan dengan ekspresi linglung di wajahnya. Untuk menguasai ribuan cara hebat, seseorang secara alami perlu berhubungan dengan mereka. Meskipun ada banyak jenius di istana kekaisaran Xuan Yu, akan membuang-buang waktu untuk mencari mereka satu persatu. Sebagai upaya terakhir, kami harus menggunakan cara seperti itu untuk merekrut para jenius ini. Biarkan mereka mendemonstrasikan kekuatan Tao dan biarkan dia memahami mereka satu persatu. Saya sedang bersemangat tinggi saat ini, jadi bagaimana saya punya waktu untuk berpikir tentang minum dengan Dewa Domain. Dewa Domain diabaikan, tetapi dia tidak marah. Dia terus menatap Dewa Abadi yang menemani Ye Lang dengan sanjungan, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Ye dan pasangan Taoisnya memiliki penampilan burung phoenix sejati. Meskipun putri-putri kekaisaran ini juga luar biasa dalam penampilan, mereka tampak klise dibandingkan dengan Tuan Muda Ye dan pasangan Taoisnya. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Muda Ye dan pasangan Taoisnya memamerkan keterampilan menari mereka sehingga kita bisa sedikit mengagumi mereka? Di mata Dewa Domain ini, atau di mata sebagian besar orang kuat, wanita itu hanyalah mainan bagi kultivator untuk menghabiskan waktu. Selama kamu cukup cantik, kamu bisa memamerkannya. Belum lagi menampilkan tarian, bahkan memberikan selir bukanlah hal yang mengejutkan di antara orang-orang kuat ini. Dewa Domain hanya ingin meminjam postur menari Dewa Abadi agar dia bisa terus memujinya. Tanpa diduga, ketika Ye Lang mendengar ini, dia dengan tegas menarik pikirannya dari jaring Dao Agung. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk melihat Dewa Domain yang sedang duduk di meja rencana. Dan berteriak dingin dengan ekspresi serius, "Enyahlah, apa maksudmu Tuan Muda Ye?" Ekspresi Dewa Domain dengan cepat berubah dingin dan dia menatap Ye Lang dengan tatapan tidak ramah. "Apakah kamu tuli?" Ye Lang meraih Roi yang ingin dihentikan oleh Dewa Abadi. Dia menatap Dewa Domain dan berteriak dingin, "Aku sudah menyuruhmu untuk keluar." Dia telah melakukan yang terbaik dengan menyelenggarakan konferensi apresiasi tari ini. Putri Kaisar itu tidak berguna jadi dia tidak punya niat untuk menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Tapi Dewa Wilayah ini benar-benar mengincar Dewa Abadi. Apa artinya ini? Menyuruh wanitanya menari untuk orang-orang ini, apa dia ditendang ke kepala oleh seekor keledai? Atau apakah kepalanya terjepit di pintu Istana Es Agung ketika dia datang ke sini? Dewa Domain Merie berbicara dengan suara berat. Berusaha meredakan ketegangan dan menyelamatkan situasi untuk dirinya sendiri. Ye Lang memiringkan kepalanya menatap Dewa Domain, matanya mengungkapkan niat membunuh dan suara dingin. "Apa kau pikir aku tidak bisa membunuhmu di Istana Kaisar Xuan Yu ini? Atau apa kau pikir kau bisa mempermainkanku hanya karena kau adalah Dewa Domain? Hitung sampai 3, atau kau akan mati." Swish. Sosok Dewa Domain menghilang dalam sekejap di bawah tatapan berapi-api dari kerumunan. "Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saya takut saya benar-benar akan menjadi target makhluk tertinggi. Ye Lang He hanya ingin saya berdansa dengannya dan saya tidak akan menyetujui permintaannya. Kamu bisa menolak saja. Kenapa kamu harus menyinggung perasaannya begitu dalam? Kamu telah kehilangan muka di depan banyak orang. Orang ini pasti menganggapmu sebagai musuhnya." Dewa Abadi mengirim pesan peringatan dengan cemas. "Katakan pada Ye Lang untuk berhenti bersikap sombong. Itu akan memancing permusuhan dari yang kuat." "Tidak apa-apa," Ye Lang menggelengkan kepalanya perlahan, Dewa Domain itu bermusuhan. Ketika dia memutuskan untuk menggunakan gelar murid agung untuk menipu kekuatan dan hadiah besar ini, dia sudah membuat persiapan untuk menanggung murka. Bahkan jika dia ramah dan bersulang dengan Dewa Domain ini. Hanya ada satu tempat untuk murid tertinggi, bagaimana dia bisa menenangkan amarah orang lain. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara dia bisa mematahkan permusuhan ini. Hanya dengan menjadi semakin kuat, dia dapat membuat orang-orang kuat yang diam-diam mengingininya merasakan kepercayaan dirinya. Semakin kuat dia, semakin takut beberapa orang. Orang yang kejam takut pada orang yang kasar. Dan orang yang kasar takut pada mereka yang tidak peduli dengan hidup mereka. Terlebih lagi, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Selama dia berada di Istana Kekaisaran Xuan Yu, tidak ada yang berani menyentuhnya. "Kenapa kau berdiri di sana? Setelah bertahun-tahun berkelahi dan membunuh, tidak bisakah kamu menikmati dirimu sendiri?" Ye Lang melihat para penari yang saling memandang dengan bingung dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Terus mainkan musiknya, terus menari. Pada saat ini, tawa mengejek terdengar di luar Istana Es Tertinggi.
Ye Langyu benar-benar sombong hanya mengandalkan seorang ahli es tertinggi. Kamu berani bertindak begitu arogan? Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di istana kekaisaran Xuanyu yang bisa mengendalikanmu? Di bagian depan lobi, seorang kaisar wanita berpangkat tinggi dengan tangan di pinggangnya menunjuk ke arah Ye Lang melototinya dan berbicara dengan nada mengancam. Siapa kau sebenarnya? Ye Lang mengerutkan kening. Melihat runtuh wanita ini yang muncul entah dari mana merasa tidak senang tanpa alasan. Mungkinkah ini gadis keberuntungan lain? Dia melihat sekeliling memandangi dewa-dewa wilayah yang duduk seperti jam dan menyipitkan matanya. Meskipun ada kesempatan besar untuk menjilat, dewa domain ini tampaknya buta dan tidak melihatnya. Jelas, runtuh wanita ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Mungkinkah dia adalah putri dari makhluk tertinggi, atau mungkin selir atau pendamping Taois? Tuan. Prajurit dengan wajah dan hidung memar terhuyung-huyung ke sisi Ye Lang dan berbisik. Tuan wanita ini mulai berkelahi begitu dia tiba kekuatan bertarungnya luar biasa dan kami tidak bisa menandinginya. Seseorang diam-diam memberitahu saya bahwa wanita ini adalah kakak perempuan dari putra suci kelima dari istana kekaisaran Xuanyu. Dengan dukungan Saint San, tidak ada seorang pun di bawah Supreme yang berani memprovokasinya. Ye Lang menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat runtuh perempuan itu tepat ketika dia akan mengklasifikasikannya sebagai anak takdir. Dia disela oleh Junsi. Wanita ini memiliki 3 kekasih yang kewalahan olehnya dan semuanya datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan apresiasi dansa. Dia melihat bahwa kamu, tuan muda, telah mencuri kekasihnya, jadi dia datang ke sini untuk mencari gara-gara dan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Seorang kekasih, di mana dia? Minat Ye Lang tiba-tiba menghilang. Kurasa pria yang bisa mempertahankan seorang kekasih tidak cocok untuk gadis keberuntungan. Ada kemungkinan 90% bahwa putra suci tidak ada hubungannya dengan putra keberuntungan. Junsi menunjuk para penari di bawah dan berkata ketiga selir itu setelah mendengar bahwa kamu penuh nafsu telah berubah menjadi wanita dan bercampur dengan para penari. Berharap untuk mengambil kesempatan untuk memenangkan gelar murid agung. Bab 1597 menembak dewa domain terbang apa-apaan. Ye Lang mengikuti arah yang ditunjuk Junsi dan melihat ketiga penari yang tampak cukup maskulin. Mereka semua adalah kaisar tingkat tinggi. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan bisa memikirkannya. Kaisar-kaisar ini benar-benar bisa melakukan hal sejauh itu hanya untuk mendapatkan posisi murid tertinggi. Memotong akar sendiri dan berubah menjadi tubuh perempuan. Bahkan jika itu adalah seorang kaisar tingkat tinggi, begitu metode rahasia berhasil digunakan untuk membalikannya, itu akan menyebabkan trauma yang tidak dapat diperbaiki yang tidak dapat dibalikan dalam kehidupan ini. Apakah kamu benar-benar ingin bekerja sekeras ini? Apakah kamu harus menjijikkan seperti itu? Ye Lang menahan rasa mual, menoleh dan menatap kakak perempuan Saint kelima. Dan berkata dengan dingin, bawa kekasihmu dan pergi dari sini. Kaisar Chang Yue mencibir dengan nada menghina, Ye Lang. Kau benar-benar memiliki nada arogan seperti itu. Tidak masalah bagi seorang kuasa kaisar untuk tidak menghormati dewa domain, tetapi kau berani bersikap sombong di depanku. Apa kau pikir kau memiliki keputusan akhir di istana kekaisaran Xuanyu? Banyak dewa domain menyaksikan keduanya bertarung seperti air dan api, dan tidak ada yang berani menonjol. Ye Lang adalah orang yang bertanggung jawab atas Aesian Agung dan di belakangnya adalah makhluk agung konservatif dari istana kekaisaran Xuanyu yang mendukungnya. Ini bukan seseorang yang bisa dengan mudah disinggung oleh dewa-dewa domain ini. Belum lagi Ye Lang saat ini memegang posisi murid tertinggi, tetapi meskipun begitu, itu tidak cukup untuk menjadikan mereka musuh Kaisar Chang Yue. Meskipun kemampuan bertarung wanita ini tidak signifikan di mata dewa domain, latar belakangnya luar biasa. Dia adalah kakak perempuan dari putra suci kelima dari istana kekaisaran. Belum lagi ada leluhur yang merupakan makhluk maha kuasa di rumah putra suci kelima. Bahkan di istana kekaisaran Xuanyu ada guru agung yang merupakan eksistensi tertinggi dari faksi radikal. Ini melibatkan perselisihan antara kaum radikal dan konservatif. Bahkan seseorang sekuat dewa domain hanya bisa menonton. Tuan, wanita ini memiliki latar belakang yang bagus. Kita harus berhati-hati dalam berurusan dengan makhluk tertinggi dari istana kekaisaran. Saudara perempuan ini juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tidak mudah bagi kita untuk menyinggung perasaannya sekarang. Junsi mengingatkan secara diam-diam dan hati-hati meskipun dia tahu temperamen tuan mudanya. Namun, dia juga tidak ingin tuan muda memiliki dendam dengan monster seperti putra suci kaisar. Siapa yang tahu apakah para suci di istana kekaisaran akan bergabung untuk menghadapi tuan muda mereka. Bagaimanapun juga mereka berdua adalah monster dan musuh Ye Lang menutup telinga terhadapnya. Mengabaikan tatapan ketakutan orang lain, dia menatap Kaisar Chang Yue dengan tenang. Tidak masalah apakah saya memiliki keputusan akhir di istana kekaisaran Xuanyu atau tidak. Yang penting adalah bahwa istana Hanbing tertinggi ini adalah tempat saya dapat membuat keputusan akhir. Keluar atau mati. Lelucon cemoohan di mata Kaisar Chang Yue hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia menatap Ye Lang dan berkata dengan sinis tanpa rasa takut sedikit pun. Aku berdiri di sini, siapa yang berani membunuhku? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membunuh kaisar ini? Atau apakah kamu pikir dua dewa domain di sampingmu bisa membunuhku? Karena dia berani datang ke sini, dia pasti memiliki kepercayaan diri penuh. Meskipun Ye Lang sangat kuat, sulit baginya untuk membunuhnya. Bahkan jika ada Su Xiaoxiao dan dewa domain, apa masalahnya? Kakaknya memiliki lebih dari 2 pendukung di alam ilahi istana kekaisaran. Selama Su Xiaoxiao dan binatang domain berani bertindak, mereka akan mati. Bahkan makhluk tertinggi di belakang Ye Lang tidak dianggap serius olehnya.
Di mata kaum radikal konservatif ini adalah pengecut yang tidak punya keberanian swish. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Ye Lang mengangkat tangannya. Halberd of the Planet itu berada di telapak tangannya. Banyak dewa domain dengan cepat angkat bicara untuk membujuknya Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukan ini. Kalian semua adalah kebanggaan istana kekaisaran, kalian tidak seharusnya menggunakan senjata satu sama lain. Kaisar Chang Yue memiliki leluhur tertinggi dalam keluarganya. Dan dia juga merupakan kakak perempuan tertua dari putra suci kelima. Dia memiliki pendukung di istana kekaisaran. Dewa-dewa domain ini semua berdiri dan ingin bertindak sebagai pembawa damai. Karena ini menyangkut posisi murid tertinggi. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Lang. Beraninya kau, apakah kau pikir kau tak terkalahkan di alam Kaisar Agungmu? Kaisar Chang Yue mendengus dingin dan kekuatan Great Dao bangkit dengan megah. Dua buah belati berbentuk bulan sabit berkualitas tinggi, masing-masing dipegang di kedua tangan. Menatap Ye Lang. Sosok itu bergerak dan bayangan itu meledak di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Ye Lang. Dua senjata kekaisaran kelas atas membentuk pengepungan dan memotong ke arah leher Ye Lang. Berusaha memenggal kepalanya, dia telah memasuki alam langit. Jika dia terus mengasah keterampilannya dalam 100 tahun, dia akan menjadi seorang kaisar yang kuat. Ketika dia pertama kali memasuki istana kekaisaran Xuan Yu, dia juga salah satu dari 3 jenius teratas di daftar Tian Jiao. Menduduki keuntungan mutlak dari alam. Bagaimana mungkin dia takut pada Ye Lang? Dia hanya tidak berani membunuh Ye Lang. Dia juga ingin mempermalukan Ye Lang dan membuatnya tidak lagi sombong di depannya. Ini sudah berakhir, Tuan Ye dalam masalah besar. Kenapa Dewa Domain belum muncul juga? Apakah dia akan duduk diam dan menyaksikan Tuan Ye dipenggal? Dia menyaksikan saat dua senjata kekaisaran kelas atas hendak memenggal kepala Ye Lang. Banyak orang jenius yang mengkhawatirkannya di dalam hati mereka, celang. Senjata kekaisaran kelas atas bertabrakan dengan leher Ye Lang dan suara benturan logam serta suara jalan agung terdengar. Dua pedang berbentuk bulan sabit itu ternyata memiliki dua celah yang runtuh di bagian sambungannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kaisar Chang Yue merasakan kulit kepalanya menggelitik ketika melihat ini. Ini adalah senjata kekaisaran kelas atas bahkan jika itu adalah tubuh Dharma Dewa Domain. Itu tidak akan cukup kuat untuk menghancurkan senjata kekaisaran kelas atas, kan tidak baik. Kabur Kaisar Chang Yue berbalik dan pergi bahkan tanpa berpikir dua kali. Namun pada saat ini aura tertinggi terpancar dari Ye Lang. Itu seperti sangkar yang menjebak Kaisar Chang Yue dengan erat. Tidak ada cara baginya untuk pergi ke surga atau memasuki bumi. Kau ingin membunuhku di wilayahku sendiri? Kau pasti punya mata di atas kepala. Ye Lang berjalan maju dengan acuh tak acuh. Di belakang Kaisar, Chang Yue perlahan menikamnya dengan halberd plain. Tidak. Jangan terlalu sombong, biarkan dia pergi. Di area observasi istana es tertinggi, ada beberapa dewa domain yang tiba-tiba menutupi domain hukum. Dia ingin melindungi Kaisar Chang Yue. Namun tepat ketika domain hukum mereka meluas ke interior aula, itu hancur berkeping-keping oleh hukum tertinggi yang tak terlihat, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka terus-menerus. View, Halberd of the Planet menembus tubuh Chang Yue. Di bawah cekikan Dao Yun yang gila, Kaisar Sky Realm dicekik oleh Halberd of the Planet hingga tidak ada kabut darah yang tersisa. Benar-benar mati dan pergi Ye Lang, kau sangat berani. Bunuh Kaisar Chang Yue, jika putra suci kembali, dia pasti akan membunuhmu. Beberapa dewa domain sangat marah dan rambut mereka berdiri tegak. Ye Lang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dan dengan hukum tertinggi yang tak terlihat, dia membanting semua pendukung Saint itu jutaan mil jauhnya. Dari awal hingga akhir, Ye Lang tidak menunjukkan sedikit pun tanda panik. Baik itu bertarung melawan Kaisar Chang Yue atau menyingkirkan beberapa dewa domain. Semuanya terasa begitu alami, mata kembar tiga Cao Jiaohua terbelalak saat menyaksikan adegan ini. Ada gelombang turbulen di hatinya. Bagaimana bisa orang ini begitu kuat? Akan baik-baik saja jika kita bisa membunuh Kaisar Alam Langit. Mengapa bahkan Dewa Domain tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya? Bab 1598 Si Hao bangun. Ada cahaya aneh yang berkedip di mata Si Cao Cao. Aku khawatir Ye Lang memiliki kartu truf lain yang dia sembunyikan dan tidak dia gunakan saat berurusan dengan saudara Si Hao. Setelah saudara Si Hao pulih, dia pasti akan mengalami mimpi buruk karena dikalahkan oleh Ye Lang. Jika kita tidak menemukan kartu trufnya saudara Si Hao mungkin akan mendapat masalah lagi karena Ye Lang. Di mata anak kembar tiga, Si Hao adalah jenius terkuat. Belum pernah bertemu lawan. Dia berjuang melewati semua level, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan saudara Si Hao di level yang sama. Tetapi ketika mereka bertemu Ye Lang, betapapun enggannya mereka harus menerimanya. Orang ini, Ye Lang, jauh lebih jahat daripada saudara mereka, Si Hao. Orang ini dapat membunuh seorang kaisar tingkat tinggi di puncak level kuasi kaisar. Sekarang dia bahkan berada di puncak level kuasi kaisar dan dapat mengalahkan Dewa Domain. Tak pernah terdengar, kembar tiga itu semua menyerah pada gagasan untuk pergi pada saat yang sama. Mengikuti Ye Lang He bisa mencari tahu kartu orang ini untuk kakak Si Hao. Bahkan jika kakak Si Hao datang menantangku di masa depan. Dengan adanya tiga saudara perempuan ini, aku khawatir mereka bisa memohon untuk kakak Si Hao. Ye Lang yang sedang memotret dewa wilayah terbang. Tidak tahu aktivitas psikologis dari tiga bersaudara perempuan Cao Jiaohua. Dia tidak peduli dengan tatapan terkejut dari orang lain. Dia duduk kembali di kursi utama seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dan mengeluarkan 3 favorit pria. Lanjutkan minum dan menonton tarian. Aku harus mengatakan Kaisar Chang Yue sedang mencari kematiannya sendiri. Jika dia berada di luar, dia tidak akan sepenuhnya yakin untuk membunuh jenius dari alam langit ini. Jangan lupa, ini adalah istana es tertinggi. Di dalamnya terdapat hukum tertinggi yang sangat mirip dengan jalan es. Selama setengah tahun menikmati cinta, dia menerima tubuh es suci dari Liu Li. Dapat dengan mudah menarik hukum tertinggi ke bawah. Belum lagi alam kaisar, bahkan jika Dewa Domain datang selama kita membuat persiapan penuh untuknya dan memimpin hukum tertinggi untuk datang, dia mungkin terbunuh. Dalam setengah bulan berikutnya, Ye Lang tinggal di Istana Es Agung sepanjang hari minum-minum dan bersenang-senang. Jumlah jalan yang dieksplorasi telah meningkat dari puluhan menjadi ratusan. Setelah jumlahnya melebihi 910, tingkat pertumbuhannya mulai turun tajam. Setelah jalan ke-915, Ye Lang tidak pernah menjelajahi jalan-jalan yang tersisa. Seluruh jalan istana kekaisaran Xuanyu telah dikuras olehnya. Setelah mengirim semua putri kekaisaran pergi, Ye Lang yang menunggu dengan tenang di istana es tertinggi belum menerima balasan dari putra suci kelima. Sebaliknya, luka Si Hao telah pulih 70 hingga 80. Dia merangkak keluar dari kandang anjing atas inisiatifnya sendiri dan datang ke pintu. Putra keberuntungan layak menjadi putra keberuntungan. Cedera fatal itu hampir sembuh dalam waktu kurang dari sebulan, ada semangat di matanya. Si Hao memandang Junsi dan yang lainnya, menahan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, biarkan Ye Lang keluar menemui saya. Junsi menggoda dengan tidak puas, Si Hao, ketika kamu hampir mati beberapa waktu lalu, semua harta karun alam itu diberikan kepadamu oleh kami. Oh, lukamu hampir sembuh sekarang, tetapi ketika kamu melihat kami, kamu bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Apakah kalian semua di Istana Abadi Huangzu begitu kasar? Sumber daya alam dan harta karun. Mendengar ini, sudut mulut Si Hao bergerak-gerak liar. Apa yang diberikan Junsi dan yang lainnya bukanlah harta karun langka sama sekali, itu jelas sisa makanan. Jika dia tidak kehilangan tekadnya saat itu, bagaimana dia bisa menerima makanan yang diberikan karena belas kasihan? Kenapa kau marah sekarang melihat wajah suram Si Hao? Junsi tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Anda adalah pemimpin daftar Tianjiao dari Istana Abadi dan Anda juga adalah tubuh suci tertinggi. Anda memiliki latar belakang keluarga yang kaya, tetapi kami tidak bisa seperti itu. Kami hanyalah sekumpulan antek tumbuh-tumbuhan alami, itu tidak layak disebut bagi Anda, namun bagi kami mereka ingin memeras semua nilainya. Anda makan makanannya, jadi setidaknya Anda harus memberi saya sesuatu sebagai imbalan, kan? Si Hao menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini benar-benar punya keberanian untuk datang dan meminta hadiah. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa harta penyimpanan telah menghilang. Itu ada di istana es tertinggi lagi dan dia tahu persis siapa yang mengambilnya. Bagaimanapun, tidak ada harta karun langka di dalamnya yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi Si Hao terlalu malas untuk mempermasalahkannya lagi. Aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat jika aku mendapat kesempatan di masa depan. Ngoe hanya ingin membawa ketiga saudara perempuannya dan meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin melihat istana es tertinggi lagi. Yang lebih tidak ingin kulihat adalah rumah anjing yang panjangnya kurang dari setengah meter. Ye Lang. Si Hao mengumpulkan kekuatannya dan berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari Dao Agung dengan gelombang suara nyatanya menerbangkan jenderal dan rombongannya ratusan kaki jauhnya. Apa yang kau teriakkan? Pintu menuju Istana Es Agung terbuka. Ye Lang mengucek matanya dan berjalan keluar sambil menguap. Dia melirik santai dan melihat Si Hao berdiri di depan pintu. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Hei, kamu sudah bangun?" "Berkat kamu, aku selamat. Aku akan mengingat bantuan ini." Si Hao berkata dengan dingin tanpa mengubah ekspresinya. "Namun, aku akan membalas budi yang menjadi utangku. Tolong serahkan ketiga saudara perempuanku." Ye Lang menatap Si Hao, yang menatapnya dengan penuh semangat dengan ekspresi main-main di wajahnya dan terkekeh. "Bagaimana jika aku Si Hao mengepalkan tinjunya di pinggangnya dan berteriak marah sambil menggertakkan gigi. "Kalau begitu, mari kita bakar semuanya bersama-sama. Bahkan jika itu berarti kematian." Dia tidak bisa menerima ketiga saudara perempuannya menderita di tempat berbahaya ini sehari lagi. "Untuk ini, aku lebih baik melemparkan diriku ke dalam kobaran api." Ye Lang menolehkan kepalanya untuk melihat ke dalam aula dan berkata dengan lembut, "Aku mendengar semuanya. Mengapa kamu masih bersembunyi? Mengapa kamu tidak keluar untuk menemui saudaramu?" Saat kata-kata itu jatuh, kembar tiga Cao Jiaohua berjalan keluar dari aula tertinggi Icetaking dengan langkah malu-malu dengan kaki mereka yang bulat dan indah. Ketiga saudara perempuan itu mengenakan seragam pelayan standar dan stoking putih. Kulit putih seputih salju yang terpapar udara bersinar cerah. Sosok tubuh yang berlekuk terlihat semakin anggun dan menawan dalam balutan pakaian pelayan. Ada pesona tak terbatas dalam setiap gerakan. Ketika mereka melihat Si Hao, ketiga saudara perempuan itu menarik rok pelayan mereka secara bersamaan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. "Ikut aku." Si Hao mengepalkan tinjunya, mengambil langkah maju, dan mencoba meraih tangan Si Cao Cao. Dia tidak tahu seberapa banyak penghinaan yang diderita ketiga saudara perempuannya di tempat Ye Lang selama periode ini. "Aku hanya tahu bahwa aku merasakan rasa bersalah yang tak terhingga. Aku hanya ingin membawa ketiga saudara perempuanku pergi dari sini dan membalas budi mereka sebanyak mungkin." Dia bahkan akan memetik matahari dan bulan di langit untuk memberi kompensasi kepada ketiga saudara perempuan. "Saudara Si Hao." Si Cao Cao mundur setengah langkah menghindari telapak tangan Si Hao menundukkan kepalanya. Menggigit bibirnya, dan berkata, "Kami tidak akan pergi bersamamu, kamu harus kembali ke Istana Abadi sendirian." Si Hao menoleh untuk melihat Ye Lang. Darah mengalir di matanya. "Apakah kamu mengancam mereka?"
Tidak, Tuan Muda Ye tidak mengancam kami. Si Cao Cao mengangkat kepalanya dan dengan cepat menjelaskan. Selama kami berada di Istana Kekaisaran Xuan Yu, Tuan Muda Ye tidak pernah melakukan hal buruk kepada kami. Sebaliknya, dia memberikan bantuan besar kepada kami bertiga dalam kultivasi kami. Si Jiao Jiao dan si Hua Hua mengangguk. Aura dari alam yin yang menyebar. Ketiga saudari itu berkata serempak, Saudara Si Hao. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Kami bertiga bersaudari tidak akan pergi dari sini. Bab 1599 Domba Super Gemuk Si Hao, kenapa begitu? Si Hao menatap ketiga saudara perempuannya dengan terkejut. Sejak meninggalkan klan batu, ketiga saudara perempuannya tidak terpisahkan darinya. Aku berharap bisa berada di sisinya sepanjang hari. Kadang-kadang secara tidak sadar dia merasa bahwa ketiga adik perempuannya adalah beban. Kamu tidak bisa mengusir mereka. Bahkan di klan batu, ketiga adik perempuannya akan menariknya ke samping untuk mengajari mereka cara berlatih sepanjang hari. Kenapa kamu bersedia berpisah darinya sekarang, Yelang? Si Hao menatap Yelang dengan marah. Jika bukan karena orang ini, ketiga saudara perempuannya tidak akan pernah mengalami transformasi seperti itu. Orang ini pasti orang yang menyebabkan masalah. Apa maksudmu? Mengapa kamu menatapku dengan penuh kebencian? Yelang memiringkan kepalanya. Menatap Si Hao dengan main-main dan mencibir sinis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang berpikir bahwa aku mengancam Cao Cao Jiao Jiao dan Hua Hua dan tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengulurkan tangannya menepuk bahu harum si Cao Cao dan cemberut pada Si Hao karena kakakmu bersikeras. Kamu harus kembali bersamanya agar dia tidak marah lagi sebelum lukanya sembuh total. Saudara Si Hao, Guru Ye benar-benar tidak memaksa kami. Kami tinggal di sini secara sukarela. Si Cao Cao mengerutkan kening dan menjelaskan dengan cemas. Dia takut jika mereka berselisih, saudara Si Hao akan berkelahi dengan Yelang lagi. Bukan lawan, setidaknya saudara mereka, Si Hao, tidak sebaik Yelang sekarang. Saudara Si Hao, kami di Istana Immortal Huangzu telah mencapai apa yang kami miliki hari ini sepenuhnya karena prestise Anda. Begitu kami meninggalkan Anda, kami hanya akan sedikit lebih baik dari para jenius biasa, dan kami bahkan tidak bisa disebut monster. Si Jiao Jiao memohon dengan wajah pahit, sebaiknya kamu pergi saja sendiri. Selama berada di Istana Es tertinggi, Yelang memiliki beberapa keuntungan kecuali pada awalnya. Setelah itu, Yelang tidak pernah menggertak mereka lagi. Mereka bahkan menyediakan sumber daya untuk kultivasi, termasuk harta karun alami yang sangat langka. Itu disebut buah Grid Dao. Setelah dia dan saudara-saudarinya meminumnya, mereka berhasil naik ke alam yin yang dalam 10 hari. Kecepatan yang mengerikan bahkan di Istana Abadi Huangzu. Bahkan dalam 10 besar daftar Tian Jiao. Untuk dipromosikan menjadi seorang kaisar tingkat tinggi butuh waktu bertahun-tahun dekade atau bahkan lebih lama. Namun bagi Ye Langit hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 hari. Yang paling penting adalah mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar bahwa kekasih di sekitar Yelang pada awalnya adalah orang biasa dan bahkan tidak bisa disebut jenius. Yang disebut tubuh ilahi kemungkinan besar dianugerahkan oleh Yelang konsep apa? Jika mereka mengikuti Yelang untuk jangka waktu yang lebih lama, mungkin mereka akan bisa mendapatkan tubuh suci. Saat itu, kembar tiga tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan saudara mereka, Si Hao. Kamu masih bisa mandiri saat klan batu membalas dendam pada klan bulan. Klan bulan bisa membalas dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi Si Hao. Si Hua Hua melihat ekspresi Yelang berubah dan hatinya terguncang. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan memarahi. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Apa kamu pikir kami bertiga bersaudara tidak bisa hidup tanpamu? Atau apakah kamu menganggap kami bertiga bersaudara sebagai makanan terlarang dan tidak akan membiarkan orang lain menindas kami? Kami bersedia untuk tinggal di sini. Jika ada konsekuensinya, kami bertiga bersaudara akan menanggungnya bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Enyah, si Hua Hua sangat ketakutan. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya Yelang. Belum lagi mengalahkan saudara mereka Si Hao, bahkan alam Changqiong pun bukan tandingannya. Bahkan Dewa Domain pun bisa ditampar. Dia takut jika saudara Si Hao tidak pergi, dia benar-benar akan mati jika Yelang bertindak. Panggil, di sekeliling telingaku adalah suara-suara omelan dari tiga adik perempuanku. Si Hao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya. Namun, meskipun demikian, dia tidak bisa menekan amarah yang luar biasa di dadanya. Amarah menyerbu hatinya dan seteguk darah merah terang menyembur keluar. Si Hao menggigit sudut mulutnya yang berdarah dan menatap Yelang dengan wajah muram. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jika aku tahu kau berani menindas tiga saudara perempuanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan jika aku harus pergi ke neraka. Ishi Hao bersumpah hari ini di sungai takdir yang panjang setelah mengatakan itu. Dia tidak lagi pergi menemui Yelang. Dia bahkan tidak melihat ketiga adik perempuannya yang telah mengubah perilaku mereka seperti biasanya. Terlantar seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Seolah-olah dia berjalan keluar dari Istana Es Agung dengan awan gelap di atas kepalanya merasa kesepian dan sedih. Pada saat yang sama, di dalam pikiran Yelang, suara perintah sistem terus berdering. Ding, nilai keberuntungan Si Hao, putra keberuntungan. Telah berkurang selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang plus 200000000. Ding putra takdir Si Hao dan host memiliki kebencian yang tak terdamaikan selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 3000000. 0000 Ding hubungan darah antara Si Hao putra takdir dan si Cao Cao Shi Jiao Jiao dan si Hua Hua telah dikalahkan selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 5.
0,0000000 wow kerja bagus bahkan Yelang bergidik ketika mendengar suara perintah sistem. 1 miliar Si Hao domba gemuk besar ini. Menyediakan 1 miliar nilai penjahat Tianming Xuan Huang dalam satu tarikan napas. Keluarga orang ini menjalankan pabrik yang memproses nilai penjahat. Pesanan sebesar ini berikan saja padaku begitu kau mengatakannya. Karena kamu berada di pihakku, aku akan memberimu beberapa hadiah. Yelang berjalan maju dengan wajah bahagia dan memeluk ketiga anak kembar itu dengan lengannya. Dia mencium pipi halus masing-masing dari ketiga saudara perempuan itu dari kiri ke kanan. Ini adalah hadiah bagi mereka untuk membalas saya karena telah membantu saya menghasilkan uang, Yelang Yu. Kapan si Cao Cao pernah digertak seperti ini? Dia segera berteriak dengan marah. Si Hao yang belum berjalan jauh, berbalik dengan cepat setelah mendengar ini. Melihat ini si Cao Cao takut memprovokasi serangan balik dari si Hao. Jadi dia dengan cepat menyingkirkan amarahnya mengangkat tinjunya, dan dengan ringan memukul dada Yelang sambil bergumam dengan suara lembut. Tuan muda Ye, kamu sangat jahat wanita tidak mencintai pria jahat. Yelang bergerak mendekat dan menggigit dahi si Cao Cao. Sebuah raungan datang dari kejauhan. Si Hao bermandikan cahaya keemasan, seperti burung gagak emas dengan api yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum dan bergegas menembus udara, melampiaskan amarah di hatiku dengan marah. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak bisa membayangkan bahwa ketiga saudara perempuannya memiliki hubungan seperti itu dengan Yelang. Sial, mengapa kamu melakukan ini padaku? Si Hao meraung ke langit, dan kekuatan mengerikan dari Grid Dao meledak dengan liar. Menghancurkan kehampaan menyebabkan seluruh ruang mulai terdistorsi. Bagaimana dengan Nima? Dari surga ke-9, sebuah suara marah terdengar. Seketika, sebuah telapak tangan besar menamparkan ke arah Si Hao. Si Hao yang difoto jatuh dengan cepat menuju dasar surga ke-9 seperti meteorit. Tepat ketika dia telah memulihkan sekitar 70 hingga 80 luka-lukanya. Dia terluka lagi sekitar 30 hingga 50 bab 1600 bertarung satu sama lain. Saudara Si Hao si kembar melihat Si Hao terluka. Dia melepaskan diri dari Yelang dengan panik dan hendak mengejar Si Hao. Yang mereka pikirkan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Yelang sehingga dapat membantu mereka membalas dendam pada klan bulan di masa depan. Dia juga ingin membangun hubungan yang baik dengan Yelang karena khawatir saudara Si Hao akan mendapat masalah dengan Yelang lagi di masa depan. Tetapi ketika Si Hao terluka parah, ketiga saudara perempuan itu tiba-tiba panik. Dia adalah saudara laki-laki mereka, saudara kandung mereka, kerabat sedarah terdekat mereka. Bagaimana bisa kita hanya duduk di sana dan melihatnya terluka dan tidak melakukan? Kenapa kau begitu terburu-buru? Kau hanya akan dikeluarkan dari istana kekaisaran. Kau tidak akan mati. Yelang merentangkan tangannya seperti elang menangkap anak ayam menghalangi ketiga saudara perempuan itu. Memberi mereka pilihan. Katanya mulai sekarang kalian bisa mengikuti saudara kandung kalian ataukah mengikuti aku. Saudara Ye, terserah kamu untuk memilih. Jika kamu pergi, jangan kembali. Si Hao telah membawa itu pada dirinya sendiri dan kehilangan akal sehatnya. Tempat apa ini? Istana tertinggi es, istana 9 lapis surga. Selain mereka, sisanya yang bisa tinggal di sini secara permanen semuanya adalah dewa domain pada awalnya, dan mereka harus merupakan keturunan langsung dari makhluk tertinggi. Seorang kaisar yang berada di ambang hidup dan mati. Meraung keras di langit ke-9, tingkat tertinggi istana kekaisaran Xuanyu, melepaskan kekuatan Grid Dao. Bukankah ini hanya mencari masalah? Fakta bahwa dia tidak dipukuli sampai mati berarti dia memiliki keberuntungan. Jika sesuatu terjadi pada saudara Si Hao tiga saudara perempuan pasti akan. Si Cao Cao menatap Yelang, yang menyeringai di depannya dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-kata itu sudah di ujung lidahnya, tetapi dia menelannya kembali. Bagaimana menurutmu? Yelang bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Cao Cao menyadari bahwa dia akan membuat kesalahan jika dia terlalu banyak bicara, jadi dia menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya. Bukan masalah besar, ketika kamu tinggal di bawah atap seseorang, kamu harus menundukkan kepala. Mereka masih harus bergantung pada latar belakang keluarga Yelang untuk meningkatkan diri. Sehingga itu dapat membantu mereka untuk membalas dendam pada klan bulan di masa depan. Mungkinkah kalian bertiga berencana untuk berlatih denganku dan memanfaatkanku untuk meningkatkan alam kalian sendiri? Yelang mengetahuinya dengan sangat baik, tetapi dia berpura-pura bingung dan bertanya dengan curiga. Pada akhirnya, kamu ingin membantu Si Hao dan menipuku, kan? Si Cao Cao dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak. Si Jiao Jiao mengepalkan tinjunya dan tersenyum gugup. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami menipu Tuan Muda Ye? Si Hua Hua mencoba untuk meredakan suasana ini. Semua salah paham Si Hao sudah mati. Jadi dia sudah mati, dialah yang mencari masalah. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Yelang dengan hati-hati melihat ketiga saudara perempuan Cao Jiahua. Sepertinya dia ingin melihat menembus pikiran mereka. Faktanya, ini hanyalah pesta visual Nogo. Harus dikatakan bahwa kembar tiga dari klan batu semuanya cantik dan memiliki sosok yang luar biasa. Pakaian yang mereka kenakan dan penampilan mereka 99 mirip. Jika tidak ada yang berbicara, dia benar-benar tidak akan bisa membedakan siapa dengan siapa. Jika aku bersama dengan si Cao Cao di masa depan. Apa yang harus dilakukan si Jiao Jiao dan si Hua Hua, mereka semua adalah saudara ipar. Kuncinya adalah dia tidak bisa membedakannya jika Anda tidak hati-hati. Aduh, bagaimana Anda bisa menggambarkannya? Karena kalian semua sudah bilang begitu, jadi tidak mungkin lagi bagiku untuk curiga. Yelang mengangguk dengan serius. Aku percaya bahwa kalian bertiga bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu malu, yang tidak tahu apa yang baik untukmu dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Sementara tiga kembar Cao Jiahua mengangguk patuh. Junsi berinisiatif untuk maju dan berkata, guru saya belum melihat Gui Dao Meng Yuki.
Dan Tang Chen baru-baru ini menurut informasi yang dapat dipercaya, mereka bertiga telah meninggalkan istana kekaisaran Xuan Yu untuk beberapa waktu. Setelah bertanya-tanya, saya tidak dapat menemukan jejak mereka. Ye Lang bersenandung ringan dan mengangguk perlahan. Selama periode ini, dia sibuk menjelajahi Jalan Agung dan menjadi seorang kaisar. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus 3 domba gemuk. Setelah akhirnya berhasil maju, dia menjadi master abadi karena bermalas-malasan untuk sementara waktu. Diikuti dengan makanan yang menghibur. Saya keluar pada saat ini dan melihat si Hao masih berteriak di luar. Jika tidak, kaki indah dewa abadi yang bisa menyedot sumsum tulang mungkin masih terkunci di pinggangnya. Dalam keadaan saat ini, keempat domba gemuk besar itu tidak berada di istana kekaisaran Xuan Yu. Jika dia terus tinggal di sini, tidak akan ada lagi wall yang bisa diambil. Ada ribuan cara hebat dan dia juga perlu keluar dan terus menjelajah. Kamu bilang, setelah si Hao meninggalkan istana kekaisaran, apakah dia kembali ke istana abadi Huangzu? Atau pergi ke klub Tianlong untuk menjadi pembunuh kaisar medali emas dan membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya? Ye Lang menoleh untuk melihat si Cao Cao dan bertanya dengan senyum tipis. Apa, pembunuh kaisar medali emas? Si Cao Cao terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bukankah kalian bertiga pembunuh medali perunggu dari perkumpulan Tianlong? Ye Lang melirik si Jiao Jiao dan si Hua Hua lagi, kau sudah lama tidak menjadi pembunuh. Dan kamu telah melupakan identitas tersembunyimu, Gurgel. Kembar tiga itu menelan ludah mereka pada saat yang sama. Ada ketakutan yang luar biasa di mata indahnya saat dia melihat Ye Lang. Bagaimana Ye Lang tahu berita ini? Di antara keempat bersaudara hanya satu sama lain yang tahu identitas ini. Bahkan para pemimpin puncak perkumpulan Tianlong tidak mengetahui identitas mereka. Jika berita ini keluar, suku batu mereka pasti akan menyebabkan bencana dahsyat. Di antara target buruan yang dibunuh oleh saudara Si Hao, ada lebih dari selusin jenius dari klan prasejarah kuno. Bahkan jenius tertinggi dari klan prasejarah kuno dibunuh oleh saudara Si Hao. Sepertinya kamu takut orang luar mengetahui identitas ini. Ye Lang tersenyum jahat dan mulia saat dia melihat triplet seolah-olah dia sudah menguliti mereka dengan matanya. Panggil si Cao Cao menarik napas dalam-dalam, cobalah untuk menenangkan diri. Dia mengambil langkah yang sulit. Berjalan di depan Ye Lang menatap matanya dan berkata melalui transmisi suara, berita ini tidak boleh disebarluaskan. Aku bisa membayar berapapun harganya, bahkan jika kamu ingin mendapatkan tubuhku, kamu bisa melakukannya. Tapi tolong jangan sakiti kedua adikku. Dia tidak tahu dari mana Ye Lang mendapatkan berita itu. Tapi yang pasti adalah begitu dunia luar tahu identitas pembunuh saudara Si Hao, klan Si dan bahkan saudara Si Hao akan menghadapi bencana yang dahsyat. Untuk klan batu, untuk adikku, dia bersedia memberikan dirinya sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepala si Cao Cao. Jika aku ingin memaksamu melakukan sesuatu, kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Sejak saat kau memasuki Ice Supreme Hall, kau sudah berada di piringku, tapi aku tidak melakukannya, kan? Aku memberitahu kalian semua hal ini hanya untuk memberitahu kalian bertiga bahwa aku tahu masa lalumu dengan sangat baik. Aku menjagamu di sisiku dan membiarkanmu berlatih karena aku tidak ingin kau menjalani kehidupan yang sengsara di mana kau mengkhawatirkan masa depanmu. Ye Lang berhenti berbicara di tengah jalan, tidak melanjutkan pembicaraan. Kembar tiga Cao Jiao Hua berinisiatif untuk tetap di sisinya karena mereka ingin memeras kekayaan keluarganya, bergantung padanya untuk meningkatkan alam mereka, dan bahkan meminta bantuannya dalam berurusan dengan klan bulan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi bahkan jika begitu, lalu, 3 gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia dan selalu dilindungi di bawah sayap Si Hao. Apakah kamu masih bisa mempermainkannya? Bukankah itu bodoh dan tidak berpikir? Siapa Si Hao? Dia adalah anak keberuntungan yang buang air besar di toilet dengan wajah menghadap keluar. Jika dia ingin memiliki kembar 3 itu dengan paksa, dia bisa saja melakukannya, tetapi bagi Si Hao, itu hanya akan menjadi stimulan yang akan mendorongnya untuk menjadi lebih sesat. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus menghancurkan hatinya. Agar pabrik pemrosesan nilai penjahat Si Hao dapat terus beroperasi dengan kapasitas tinggi dan berproduksi untuknya. Yang paling penting adalah sikap ketiga saudara perempuan itu, bukankah itu hanya bermain-main? Pada hati dan mata, anak kembar 3 Cao Jiaohua masih di sekolah dasar. Dan dia mulai kuliah, si kembar 3 ingin memberinya pelatihan militer di kampus. Apa yang dia pikirkan bagaimanapun adalah memberikan pelatihan militer kepada anak kembar 3 sekolah dasar. Bab 1601 keberadaan 4 domba gemuk. Selama Tuan Muda Ye tidak menyebarkannya ke orang lain, semuanya akan baik-baik saja. Si Cao Cao menatap Ye Lang tanpa daya. Jauh di lubuk hati, aku sama sekali tidak mempercayai kebohongannya. Yang mereka tahu adalah mulai sekarang, ketiga saudara perempuan itu tidak akan pernah bisa meninggalkan Ye Lang sesuka hati lagi. Tidak hanya dia harus bergantung pada latar belakang keluarga Ye Lang untuk meningkatkan alamnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi dia juga harus mencegahnya berbicara tanpa batasan dan menyebarkan beberapa informasi rahasia. Ye Lang berbalik tanpa menjawab dan bersiap untuk pergi. Si Cao Cao maju selangkah dan bertanya dengan gugup, "Kemana kamu pergi?" Ye Lang berbalik dan bertanya dengan curiga, "Apakah aku perlu melapor padamu kemana aku pergi?" Tidak, si Cao Cao menggelengkan kepalanya dengan bersalah. Sebagai pelayan Merie, kami bertiga bersaudara tentu saja harus merawatnya dengan saksama dan tidak bisa dipisahkan. Kalau begitu ikuti aku. Ye Lang terbang di udara diikuti dari dekat oleh kelompok Cao Jiaohua. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kediaman Mu Xianxian.
Orang lain tidak tahu kemana tiga pria pedang hantu itu pergi, tetapi bagaimana mungkin Mu Xianxian tidak tahu? Kau tahu, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa salah satu dari tiga putra keberuntungan adalah penjilat pantat. Bagaimana aku tahu kemana mereka pergi? Mu Xianxian membantu Yelang yang duduk tegak dan berinisiatif membuat secangkir teh panas. Memutar matanya dalam hati. Ketika sesuatu terjadi, dia memanggilnya Xianxian dengan lebih mesra daripada siapapun. Ketika tidak ada yang dilakukan, dia memanggilnya Tuan Mudamu. Dia berada di 5 besar daftar Tianjiao, apakah dia tidak punya harga diri? Dia melirik 3 saudara perempuan Cao Jiaohua yang mengikuti di belakang Yelang. Mu Xianxian mencibir dalam hatinya yang lama digantikan oleh yang baru. Bahkan kembar 3 kelas atas dari Istana Abadi Huangzu berkumpul di sekelilingnya. Orang ini, Yelang, benar-benar memiliki cara luar biasa yang membuat orang iri. Mungkinkah Tang Chen tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu ketika dia pergi? Yelang menyesap teh dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya dia datang. Tetapi aku mengabaikannya. Mu Xianxian masih merasa kesal. Terakhir kali dia membantu Yelang She berpikir begitu keras tentang hal itu. Bahkan ketika seseorang datang mengganggunya, dia tidak pernah santai. Tetapi Yelang adalah orang yang berbeda. Tidak hanya dia mencekiknya, tetapi dia juga menepuk pantatnya dan berjalan pergi. Setelah itu bahkan jejak orang itu pun tidak dapat dilihat. Apa dia tidak punya muka? Yelang perlahan mengeluarkan buah dao dari ruang sistem meletakkannya di atas meja dan menatap Mu Xianxian. Mu Xianxian mendengus dan mengambil buah dao tanpa memperhatikannya. Tang Chen berkata bahwa dia ingin keluar dan mendapatkan pengalaman serta meningkatkan dirinya. Suatu hari, dia akan menginjakmu di bawah kakinya. Kemana kamu pergi berlatih? Yelang melanjutkan bertanya. Mu Xianxian berpura-pura bingung dan menggelengkan kepalanya. Lalu aku tidak tahu, dia berbicara sendiri melalui pintu. Dan aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Yelang menghela napas. Aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu bahwa posisi murid agung belum difinalisasi. Aku berencana untuk memberikannya kepadamu. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak terlalu percaya padaku. Mata indah Mu Xianxian berbinar. Lalu dia berkata dengan terkejut dan kaget, apakah kamu gila? Kamu membuat pertunjukan besar di istana kekaisaran Xuanyu sehingga bahkan Dewa Domain datang kepadamu dalam jumlah ratusan untuk memberimu hadiah. Dan sekarang, kamu ingin memberiku tempat itu? Apakah kamu tidak takut bahwa para Dewa Domain itu akan memperlakukanmu sebagai musuh bebuyutan mereka? Mu Xianxian menatap Yelang dan berpikir orang ini gila. Raja neraka mudah untuk dihadapi tetapi hantu-hantu kecil sulit untuk dihadapi. Belum lagi mereka adalah kaisar terkenal dan bahkan Dewa Domain. Penyanderaan itu dilakukan pada para pemimpin yang kejam ini. Apa kau tidak takut suatu hari nanti saat kau keluar seseorang mungkin diam-diam membunuhmu? Bahkan jika aku memberikannya padamu, itu hanya akan memuaskan obsesi satu orang. Siapa tahu jika orang lain akan diam-diam membencimu. Yelang menghela napas. Setelah memikirkannya masak-masak, aku rasa kaulah yang paling cocok. Alammu tidak tinggi, dan kamu terkenal di antara para jenius di kelas ini. Aku akan merasa tenang menyerahkannya padamu. Mu Xianxian mengepalkan tinjunya, menggantungkan diri pada pinggangnya yang ramping, menggigit bibirnya, dan berkata, Tang Chen dan 2 lainnya pergi ke wilayah Bintang Singa. Mereka mungkin ingin bergabung dengan perkumpulan Tianlong dan mengambil misi dari perkumpulan Tianlong. Ini tidak hanya akan membantu mereka mengasah diri, tetapi juga memberi mereka imbalan. Aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Perkumpulan Tianlong tidak semudah itu diprovokasi seperti yang kau kira, bahkan guruku tidak berani bertindak lancang di perkumpulan Tianlong. Bahkan jika ada makhluk tertinggi ada lebih dari 1 di perkumpulan Tianlong. Wilayah Bintang Unta Singa Skielang mendecakkan bibirnya dan segera mengerti. Musuh lama Meng Yuqi. Xiao Xiyuete, kepala pavilion Nebula saat ini, berasal dari wilayah Bintang Singa. Masuk akal untuk pergi ke sana. Bagaimana mengatakannya? Seperti yang diharapkan, dia adalah anak keberuntungan, dia bahkan bisa kencing di lubang. Ini bertepatan dengan ide Si Hao. Saya akan mengambil buah dao. Mohon pertimbangkan kembali masalah murid agung. Memberikannya kepada orang yang tidak berhubungan dapat mengurangi beberapa kebencian yang tidak perlu. Mu Xianxian tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Mungkin dia merasa bahwa Yelang seharusnya tidak mati. Atau mungkin aku tidak ingin terjebak dalam rawa, aku tidak menerimanya seperti biasa. Kita semua adalah keluarga, jadi tentu saja manfaatnya harus diberikan kepada keluarga kita. Masalah ini sudah final dan tidak dapat ditolak. Saya akan segera memberitahu pihak konservatif tertinggi. Yelang berdiri, menepuk bahu Mu Xianxian, dan memberinya nasihat yang sungguh-sungguh. Jangan pergi dulu, ada yang ingin kukatakan padamu. Mu Xianxian memanggil Yelang yang sedang pergi, alisnya berkerut. Jauhkan dia dari para saudari Cao Jiaohua. Di kamar dalam, dia mengucapkan beberapa kata pribadi dengan ragu-ragu, dan memperingatkan Yelang untuk ingat agar tidak bertindak kasar. Dia dibenci oleh Yelang dan air liur dimuntahkan ke wajahnya. Mu Xianxian tidak marah sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di telapak tangan Yelang. Ini adalah token Tuan Muda Pavilion Xingyun. Jika Anda mengalami kesulitan, mungkin Pavilion Xingyun dapat memberikan bantuan. Yelang meminta Mu Xianxian untuk membantunya mencuci rambut. Dia menundukkan kepalanya ke belakang mengembuskan napas amarah dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu berada di istana Kaisar Xuanyu. Lepaskan saja dan berlatihlah dan tingkatkan alam waku tahu sisanya. Dalam hal posisi tertinggi, tidak dapat dihindari untuk menyinggung orang. Menyinggung suatu kelompok sama dengan menyinggung kelompok plus 1, apa bedanya? Tentu saja akan lebih hemat biaya untuk memberikannya kepada Mu Xianxian. Di satu sisi, saya bisa mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari Mu Xianxian. Di sisi lain,
Setelah dia kembali, dia juga bisa memenangkan hatimu Xian-Xian. Dapatkan sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengapa tidak melakukannya? Setelah meninggalkan Mu Xian-Xian dengan perasaan segar, Ye Lang bertemu dengan pemimpin tertinggi konservatif lagi. Dapatkan jaminan mutlak di bawah paksaan dan bujukan Ye Lang. Kaum konservatif bersumpah pada sungai takdir yang panjang. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun di istana es tertinggi menderita kerugian apapun sebelum dia kembali. Dengan cara ini, Ye Lang merasa enggan lega dan membiarkan Blood Mandragora dan wanita lainnya tinggal di istana kekaisaran Xuanyu. Dulu di bintang Taichu, dia tidak cukup kuat, tidak mampu melindungi beberapa wanita. Sebagai upaya terakhir, biarkan mereka menunjukkan wajah mereka. Sekarang dia memiliki kartu yang cukup. Tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan tempur wanita seperti Bloody Mandragora. Jika Anda tidak memanjakan wanita Anda, siapa yang akan melakukannya? Bab 1602 bertemu Gu Sinner lagi apa? Anda ingin meninggalkan istana kekaisaran Xuanyu dan pergi ke wilayah bintang unta singa? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Tinggal saja di istana kekaisaran. Anda punya makanan dan minuman, dan sumber daya untuk kultivasi. Yang terpenting, di sini. Anda memiliki perlindungan dari pemimpin tertinggi yang konservatif. Bahkan kaum radikal pun tidak berani menyinggung Anda dengan gegabah. Jika Anda pergi dari sini, Anda akan menjadi sasaran dan target kritik publik. Ketika Dewa Abadi mengetahui bahwa Ye Lang akan pergi, dia langsung membalas dengan marah. Saya tidak setuju dengan apapun. Dia baru berhubungan seks dengan Ye Lang selama kurang dari sebulan. Periode waktu ini adalah momen penting ketika pasangan itu tidak terpisahkan. Siapa yang rela berpisah dari Ye Lang? Belum lagi Ye Lang harus meninggalkan istana kekaisaran Xuanyu yang aman dan menuju ke area berbahaya. Mandragora berdarah dan gadis-gadis lain baru saja keluar dari ruang pelatihan. Melihat Dewa Abadi begitu tangguh, mereka semua sedikit terkejut. Dia melirik Ye Lang dan tidak mengatakan apa-apa secara diam-diam. Pada awalnya pasti akan ada periode ekspansi yang normal. Kakak, berhati-hatilah di luar sanaku dan adikku akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa sesegera mungkin. Biarkan aku membantumu. Bai Xiaoyun memeluk Ye Lang dan bergumam dengan enggan. Tapi dia tidak bertingkah seperti anak manja dan menolak membiarkan Ye Lang pergi. Su Xiao diam-diam melangkah maju, membantu merapikan kerahnya. Dan berkata sambil tersenyum, Tuan, kami sudah di rumah menunggu Anda untuk kembali. Setelah 49 hari, Huang Fu Xiane berjalan keluar sambil bersandar di dinding dan bersama dengan Su Xiao dan gadis-gadis lainnya. Mereka menyaksikan punggung Ye Lang yang pergi dari jauh hingga dia di senjata kekaisaran terbang kelas menengah. Pangeran Serigala cemberut dan berteriak dengan tidak senang. Sebenarnya, aku juga ingin tinggal di istana kekaisaran Xuanyu. Ada makanan dan minuman, serta sumber daya pelatihan. Ini bagus. Junsi menamparnya dengan marah. Kamu hanya mengutuk dan bersumpah aku memberimu sedikit sinar matahari. Dan kamu berani membuka pabrik pewarnaan di istana Kaisar Xuanyu. Jika bukan karena tuan muda kamu akan hancur menjadi abu. Menghilangkan istana es agung akan memastikan tidak ada yang salah. Dunia luar adalah target dan objek kritik publik. Tanpa tuan muda, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan para jenius itu. Soal memasuki istana agung es, berapa banyak hidangan? Aku minum terlalu banyak sampai tidak tahu di mana aku tinggal, Tuan Ye. Ada perkelahian antara kaisar di luar, sepertinya seorang kenalan bahwa Gu Sinner. Raja Iblis Neraka yang berjaga kembali dan membungkuk hormat ke arah Ye Lang di atas. Gu Sinner sungguh suatu kebetulan. Ye Lang menoleh dan mengambil buah tawis manis dari tangan si Cao Cao. Dia memberi isyarat kepada si yang sedang memijat bahunya dari belakang untuk menggunakan sedikit tenaga lagi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan berkata kepada si Hua Hua. Siapa yang membacakan Kung Fu Dewa Domain, diam saja, hatiku tergerak. Di depannya muncul tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Gu Sinner di tirai cahaya melarikan diri dengan panik tanpa mempedulikan apa yang ada di depan. Harimau putih raksasa di bawah selangkangannya berlumuran darah. Bahkan rambutnya yang putih bersih pun terwarnai merah pekat. Sepertinya mereka akan jatuh ke dalam pengepungan dan penindasan. Ye Lang menjentikkan jarinya dan kombinasi rumput dan bunga berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam senjata kekaisaran. Ketika muncul kembali, itu sudah dalam bentuk karakter Cinapin yang terletak di atas Gu Sinner. Siapa yang datang? Lusinan kaisar dari alam kehidupan dan kematian yang tenggelam dalam jalan agung tubuh fisik memandang ketiga kaisar dari alam yang sama yang muncul dengan waspada. Aura berbahaya dapat dirasakan dari ketiga kaisar ini. Wanita ini diselamatkan oleh tuan muda saya. Menjauh dariku atau mati. Kembar tiga itu melirik dengan dingin, sama sekali tidak menganggap serius selusin orang yang mempertaruhkan hidup dan mati. Mencari mati, lusinan kaisar meraung dan kekuatan jalan melonjak dengan liar. Berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak dan lurus. Dia ingin menginjak-injak anak kembar tiga itu hingga berkeping-keping. Angin api halilintar dan petir muncul bersamaan, angin mengipasi api. Dan guntur dan kilat bergemuruh. Hanya dalam satu perjumpaan, puluhan kaisar hidup dan mati semuanya dibunuh oleh kombinasi Cao Jiahua. Meskipun anak kembar tiga ini tidak layak dengan peringkat mereka di daftar keajaiban Istana Abadi. Namun, dia juga memiliki kekuatan tempur yang termasuk dalam peringkat 20 teratas atau bahkan 10 teratas dalam daftar Tianjiao. 3 tubuh dan 1 pikiran tidak dapat ditandingi hanya oleh selusin orang biasa di tingkat hidup dan mati.
Si Cao Cao si Jiao Jiao Shi Hua Hua Gu Sinner menunggangi harimau putih raksasa. Untungnya lolos. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya memandang wanita bertopeng di depannya dan bertanya tanpa sadar. Ketiga wanita itu mengenakan topeng, satu tampak menangis, satu tampak tertawa dan satu menangis sekaligus tertawa. Dan tubuh mereka semua diselimuti asap, bahkan Gu Sinner tidak punya cara untuk memastikan. Saya memiliki keraguan ini hanya karena saya melihat bahwa metode yang digunakan oleh ketiga orang itu persis sama dengan apa yang saya lihat hari itu. Si Cao Cao berkata dengan suara dingin, Tuan Muda, saya ingin bertemu denganmu. Angkat tanganmu dan buatlah pukulan. Saluran kehampaan terbuka dan Gu Sinner serta harimau putih raksasa memasuki senjata terbang kekaisaran tingkat menengah bersama-sama. Melihat ruang interior yang megah, Gu Sinner merasa seperti Nenek Liu memasuki Taman Grandview. Ada dekorasi artefak kekaisaran di mana-mana, bahkan artefak kekaisaran kelas atas pun ada di mana-mana. Bahkan pavilion Qinglang milik gurunya tidak memiliki upacara semegah ini. Kamu berasal dari mana? Mengapa kamu dikejar oleh orang-orang itu? Ye Lang bersandar di kursi yang terbuat dari batu peri. Bersandar miring mengenakan topeng dan melihat Gu Sinner di bawah dengan mata acuh tak acuh. Junior Gu Sinner. Seorang murid pavilion Qinglang melewati tempat ini dan menjadi sasaran orang-orang dari sekte penjinak binatang karena tunggangan mereka. Gu Sinner menghilangkan keraguannya hanya setelah satu pertemuan. Tidak mungkin ketiga saudara perempuan si Cao Cao menyanjung Ye Lang seperti yang mereka lakukan sekarang. Alam Ye Lang hanya berada di puncak level kuasi kaisar. Juga tidak mungkin memiliki begitu banyak kekuatan Dao Agung. Hanya dengan pencarian sederhana, dia menemukan bahwa senior di depannya memiliki 3 kekuatan besar angin, api dan guntur. Dia sebenarnya adalah monster tingkat atas yang telah memahami 3 jalan agung. Senior, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kali ini aku harus pergi ke wilayah bintang unta singa untuk pelatihan jika aku mendapatkan sesuatu. Ketika kamu tinggal di bawah atap seseorang, kamu harus menundukkan kepala. Di bawah intimidasi Ye Langshe harus menawarkan kontribusi dan manfaat jika tidak. Apakah seseorang dapat keluar dari senjata kekaisaran ini akan menjadi masalah besar. Kami juga akan pergi ke wilayah bintang singa unta, jadi kita bisa pergi bersama dan saling menemani. Ye Lang tidak terlalu peduli dengan Gu Sinner. Dia bahkan tidak bersedia untuk mencari tahu mengapa dia meninggalkan istana kekaisaran Xuan Yu. Tetapi apapun itu, Gu Sinner tetaplah seorang murid tertutup kecil. Jika sesuatu terjadi di luar dan Xiao Xiao tahu tentang itu, dia pasti akan kesal. Saya sangat terhormat, pemuda. Gu Sinner membungkuk dan mengangguk, tidak berani menolak. Selama perjalanan selama beberapa hari berturut-turut hanya 1 pria dan 4 wanita yang muncul. Karena perintah Ye Lang Junsi dan yang lainnya harus berkonsentrasi berlatih di ruang internal senjata kekaisaran. Perlahan Gu Sinner juga mulai aktif mengungkapkan beberapa informasi. Di tiang kuista, lelang menarik monster yang tak terhitung jumlahnya, yang paling terkenal adalah Ye Lang dari istana kekaisaran Xuan Yu. Ye Lang kelompok Cao Jiaohua yang bertopeng terkejut. Ini adalah keberadaan mereka, apakah itu bocor ya? Itu Ye Lang, orang itu berwajah hijau dan bertaring tampak ganas dan mengerikan, tapi dia memiliki fisik yang tak terkalahkan. Dia dapat menembus penghalang hidup dan mati dengan tubuh seorang kuasi kaisar, bahkan seorang kaisar tingkat tinggi. Ketika Gu Sinner menyebut Ye Lang, dia menggertakkan gigi dengan penuh kebencian dan mengepalkan tinjunya. Aku tidak sabar untuk melawan Ye Lang sampai mati. Menyadari kekeliruannya sendiri, Gu Sinner tersenyum ramah pada Ye Lang yang duduk di atasnya. Dan memujinya, namun mempertimbangkan bahwa Anda adalah orang yang sangat mengerikan yang telah memahami kekuatan dari 3 jalan agung itu. Ye Lang berwajah hijau dan bertaring, pasti tidak akan menjadi lawanmu. Bab 1603 Tiang Kuixing, 3 orang membuat harimau 2 dalam 1. Tentu saja, bagaimana mungkin Ye Lang belaka bisa dibandingkan dengan penampilan mempesona Tuan Mudaku. Kalau begitu, Ye Lang mungkin akan ketakutan setengah mati saat pertama kali melihat Tuan Mudaku. Tidak perlu Tuan Mudaku turun tangan. Ketiga saudara perempuanku bisa menaklukkannya sepenuhnya. Tidak diketahui apakah kembar 3 Cao Jiaohua sengaja menyembunyikan identitas mereka atau mengambil kesempatan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap Ye Lang. Terus tarik dan injak aku. Aku jadi ingin tahu dari suku kuno mana Tuan Muda berasal. Gu Sinner menatap Ye Lang dengan ragu-ragu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu detail dari keempat orang ini. Dia sengaja mencoba mendekatinya hanya untuk mendapatkan beberapa informasi berguna. Apakah itu penting? Ye Lang menatap Gu Sinner sambil tersenyum, tetapi menghindar untuk menjawab. Gu Sinner tidak berani terus membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di wilayah bintang singa unta, di luar bintang Tiangkui. Kaisar yang tak terhitung jumlahnya, seluruh langit berbintang dihiasi dengan lampu dan dipenuhi dengan suasana riang gembira. Konon katanya, perkumpulan Tianlong berada di balik pelelangan pavilion Wanbao kali ini. Bahkan teknik tingkat dewa domain dan barang lelang yang lebih berharga mungkin muncul. Oleh karena itu, orang-orang kuat di seluruh wilayah bintang unta singa dan bahkan wilayah bintang lainnya telah mempelajari informasi tersebut dan bergegas ke sini. Gu Sinner melihat perangkat kekaisaran terbang mewah yang mengambang di mana-mana. Sambil menjelaskan kepada Ye Lang dan 3 lainnya, dia mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini, masing-masing dari mereka, sangat ingin pamer sebanyak mungkin. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang ahli sejati. Semuanya terawat dengan baik. Sama seperti pria muda yang bepergian bersamanya.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang baru saja menembus alam kaisar ini sebenarnya adalah monster yang telah memahami 3 kekuatan besar? Siapa yang tahu bahwa dia mengendarai perangkat terbang kekaisaran tingkat menengah? Apakah semua dekorasi di dalam artefak kekaisaran adalah tingkat atas atau bahkan artefak kekaisaran tingkat atas? Dengan mengikuti tuan muda ini, dia mungkin mendapatkan beberapa peluang bagus. Pernahkah kamu mendengar monster Yelang di istana kekaisaran Xuanyu yang hanya berada di puncak kuasi kaisar? Benar-benar dapat mengeluarkan aura seorang kaisar tingkat tinggi. Dia bahkan bisa membunuh seorang kaisar tingkat tinggi hanya dengan satu tampar. Bahkan tubuh suci tertinggi dari istana abadi Huangzu tidak sebanding dengan monster seperti itu. Menjaga dia di luar istana Hanbing tertinggi seperti menjaga anjing rumahan. Sepanjang jalan, tak terhitung jumlahnya kaisar berbicara dengan penuh semangat tentang Yelang yang saat ini paling populer. Mendengar apa yang dikatakan ketiga saudari Cao Jiahua, mereka ingin bergegas maju dan memukuli para bajingan yang meremehkan saudara Si Hao ini. Karena identitasnya tidak bisa diungkapkan, dia harus menelan amarahnya. Omong kosong. Apa maksudmu setara dengan seorang kaisar tingkat tinggi? Kamu tidak tahu apa-apa. Yelang sangat kuat hingga melampaui imajinasi siapapun. Yelang ada di pavilion Wanbao. Aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya sebelumnya. Aura yang dia pancarkan mirip dengan aura seorang kaisar agung. Jangankan seorang kaisar tingkat tinggi saya dengar, bahkan Dewa Domain pun hanya akan dikalahkan di depan Yelang. Monster semacam ini sepertinya berasal dari dunia yang berbeda dari kita. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Yelang dapat menganugerahkan tubuh dewa para kekasih di sekitarnya yang awalnya adalah orang biasa. Mendapatkan peningkatan fisik dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi monster independen. Jika kita bisa berteman dengannya, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Cepat pergi ke pavilion Wanbao. Kamu mungkin mendapatkan hadiah dari Tuan Yelang. Ada antusiasme di mata para kaisar. Seiring tren memuji Yelang tumbuh, itu menjadi semakin fanatik. Apakah mereka datang ke sini khusus setelah mengetahui bahwa Yelang ada di sini, atau mereka datang untuk pelelangan? Mereka semua dengan cepat mendekati pavilion Wanbao ingin melihat penampilan asli Yelang. Yelang ada di pavilion Wanbao. Kembar tiga Cao Jiahua saling memandang dengan bingung. Jika orang dari pavilion Wanbao adalah Yelang, lalu siapa orang yang mereka dampingi? Palsu. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak si kembar tiga, dan mereka langsung dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik yang ekstrim. Siapa idiot ini yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk berpura-pura menjadi monster Yelang ini? Aku tidak kenal orang ini, dia telah menyinggung hampir semua dewa domain di tingkat yang sama di istana Kaisar Xuanyu. Apakah kita harus memakai topeng untuk menghindari kecurigaan saat keluar sekarang? Menarik, mari kita periksa. Yelang menjentikkan ujung jarinya menjadi tertarik. Menyingkirkan senjata kekaisaran dan berjalan menuju pavilion Wanbao. Dia ingin melihat siapa yang begitu berani meniru Tian Kuixing. Setelah menempuh perjalanan puluhan ribu mil, sebuah bangunan yang menjulang ke langit tiba-tiba muncul di belakang planet. Agung, menjulang tinggi, dan megah. Ia memiliki wilayah yang luas. Terbentang sejauh ribuan mil. Tempat itu disebut pavilion 10.000 harta karun, tetapi kenyataannya 1.000 kali lebih megah dari kota-kota kekaisaran di beberapa negara. Lingkungan sekitarnya diselimuti oleh susunan sihir raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat setiap kaisar melangkah masuk, sejumlah besar riak muncul. Ini adalah formasi saat ini, sebuah formasi besar yang diatur oleh Dewa Domain. Tidak ada metode penyamaran yang dapat digunakan untuk bersembunyi di balik formasi ini kecuali Anda mengenakan topeng. Penampilan asli Anda akan terungkap, tidak akan ada peluang untuk salah identifikasi. Si Cao Cao melihat formasi di luar pavilion Wanbao, menoleh ketakutan dan menatap Yelang, dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar Yelang? Bang! Yelang mengangkat tangannya dan menamparkan si Cao Cao, memutar matanya dengan jengkel, ayo masuk dan lihat. Kelompok itu melewati lingkaran sihir raksasa di luar pavilion Wanbao dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Mereka menemukan diri mereka di sebuah istana dengan balok berukir dan kasau yang dicat. Itu megah dan spektakuler. Dengan kekuatan puluhan jalan yang tergantung tinggi di langit. Rumbai-rumbai kekuatan jalan itu jatuh ke bawah, membuat orang pusing. Ada sejumlah besar prinsip hebat. Jika seseorang berada di level kuasi kaisar, hanya dengan menyentuhnya dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang level tersebut. Tuan Ye memang pantas menjadi iblis yang mengalahkan tubuh Saint tertinggi. Pemahamannya tentang jalan pedang sangat luar biasa. Hanya dengan sedikit pencerahan, dia membuat kaisar ini mengerti. Tuan Ye benar-benar guru kaisar saya. Di istana yang megah, seorang kaisar pedang berjalan keluar dari aula samping, sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Gu Xiner menarik napas dalam-dalam mencoba untuk tidak kehilangan ketenangannya ketika dia akan bertemu dengan Yelang. Dia menjelaskan kepada si Cao Cao dan 3 lainnya Yelang memiliki pikiran yang jernih untuk ilmu pedang. Dia luar biasa dalam jalan pedang, wajar baginya untuk dapat mencerahkan gerbang kehidupan dan kematian. Mereka berempat mengikuti arah yang diambil oleh kaisar pedang sebelumnya dan akhirnya sampai di sebuah aula samping yang terpisah mirip dengan kamar pribadi di sebuah hotel. Aula samping yang besar itu penuh sesak dengan orang-orang yang memberikan hadiah kepada kaisar. Dan semua senjata yang dia gunakan adalah barang bagus dengan level yang sama dengan senjata kekaisaran tingkat rendah. Yelang palsu, yang duduk di kursi utama menerima semua hadiah dan melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak mengerti sanjungan terselubung dari beberapa kaisar agung. Setelah menerima hadiah, dia mulai mengusir orang. Hanya beberapa orang terpilih yang kadang-kadang bisa mendapatkan pencerahan dari sedikit kata-katanya. Yelang ini tidak terlihat seperti pria berwajah hijau bertaring.
Dia sebenarnya terlihat cukup tampan Tuan Muda Ye, lihat orang ini dia meniru tingkah lakumu dengan sangat baik. Ini persis sama dengan metode yang kamu gunakan untuk menipu Dewa Domain di istana tertinggi. Si Cao Cao melihat produk palsu yang wajahnya agak mirip dengan Yelang. Sambil berkomentar dengan santai, dia mengisolasi Gu Siner seperti kelompok asrama wanita di perguruan tinggi. Membuat kelompok kecil dan mulai berbisik di belakangnya. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sikap yang mengesankan, sebanding dengan aura seorang kaisar puncak. Ini tidak bisa dipercaya, palsu ini sungguh luar biasa. Dia tahu bahwa ada formasi tingkat Dewa Domain untuk mengetahui penampilan aslinya dan dia tidak menggunakan metode penyamaran apapun. Dia mampu merias wajah hingga terlihat sangat mirip dengan yang sekarang hanya dengan keterampilan merias wajahnya. Ini tidak bisa dipercaya. Si Jiao Jiao menatap produk palsu itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum dia menemukan petunjuknya. Dia tidak menggunakan senjata kekaisaran atau senjata sihir apapun untuk menyamar. Tetapi hanya mengandalkan riasan paling primitif untuk meniru wajah Yelang. Pada puncak kuasi kaisar, dia memiliki tekanan seorang kaisar agung puncak. Monster macam apa ini? Ada yang salah dengan orang ini, auranya terlihat lebih kuat dari Master Ye ketika Master Ye tidak meledak. Dia hanyalah seorang kuasa kaisar biasa. Si Hua melihat produk palsu itu dan mempertanyakannya dengan suara keras. Kaisar kuasi puncak memiliki tekanan kaisar agung puncak. Bahkan jika dia tidak berpura-pura menjadi Yelang, dia tetaplah monster kelas atas. Melihat dua akademi teratas istana kekaisaran Xuanyu dan istana abadi Huangzu, itu juga cukup eksplosif. Kenapa melakukan hal yang begitu hina? Tanpa menunggu anak kembar tiga menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah memasuki aula samping Gu Siner, yang hanya melirik memalingkan kepalanya dan berkata ayo pergi perlu melihat. Ini palsu, seorang penipu ini sama sekali bukan Yelang sendiri. Oh, Nona Gu sepertinya mengenal Yelang dengan sangat baik. Yelang menatap Gu Siner dengan terkejut merasa heran. Jika Xiao Xiao dan yang lainnya ada di sini, mereka akan bisa tahu ada yang salah dengan produk palsu ini hanya dengan melihat garis luarnya belum lagi detailnya. Namun, dia sepertinya tidak terlalu banyak berhubungan dengan Gu Siner. Kenapa murid kecil ini bisa mengenalinya dengan begitu cepat? Mungkinkah dia memiliki kekuatan luar biasa lain yang belum dia sadari sendiri? Gu Siner melirik Yelang palsu dari jauh, matanya penuh dengan penghinaan dan cemoohan saat dia berkata orang ini. Dia terlihat cukup mirip dengan riasan wajahnya, tetapi pembawaannya sangat berbeda. Yelang itu memiliki senyum di wajahnya dan tatapan genit di matanya. Dia unik di seluruh dunia Xuan Huang. Tidak ada orang yang lebih sombong darinya. Palsu ini sama sekali tidak memiliki keglamoran dunia lain itu. Ya, sudut mulut Yelang yang tanpa ekspresi bergerak-gerak tetapi dia tidak menanggapi. Anak kembar tiga melihat ini dan menghela napas dengan simpati. Si Cao Cao menghela napas dan memberikan baris pertama penghinaan palsu tidak membahayakan. Si Jiao Jiao menindaklanjuti dengan baris kedua komentar sebenarnya sangat memilukan. Si Hua mengangguk berat dan menulis seksinya sangat seksi. Apa kau bilang Tuan Ye ini palsu? Suara Gu Siner menarik rasa ingin tahu banyak kaisar dan mereka semua menoleh untuk melihat. Mereka sudah marah dan memberikan barang-barang bagus tetapi pihak lain menerima hadiah itu. Melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Bagaimana saya tidak mengeluh ketika saya tidak mendapatkan manfaat apapun? Karena reputasi Yelang, mereka tidak berani mengungkapkan diri. Sekarang saya mendengar seseorang mempertanyakan keaslian identitas Tuan Ye, bagaimana mungkin saya tidak peduli? Gu Siner. Kamu benar-benar berani, kamu bahkan tidak berani menemuiku di rumah Kaisar Xuanyu, tetapi sekarang kamu sengaja menghancurkanku di depan orang lain. Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Yelang palsu duduk tegak di kursi harimau, menyilangkan kakinya, dan menatap Gu Siner dengan minat, tanpa panik sama sekali. Sebaliknya, dia dengan sengaja membawa Gu Siner untuk membela keaslian identitasnya. Gu Siner menatap Yelang palsu dengan sedikit terkejut. Apakah kamu mengenalku? Selesai. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Jangan mempertanyakan tebakanmu sendiri. Sebaliknya. Dia merasa bahwa orang palsu di depannya kemungkinan besar adalah murid veteran di istana kekaisaran Xuanyu. Dengan sengaja meniru identitas Yelang dan menerima suap. Saat ini jika dia mengungkapkan identitas pihak lain, dia akan berada dalam cahaya dan musuh akan berada dalam kegelapan. Jika dia kembali ke istana kekaisaran di masa depan dan ada musuh potensial yang berada di puncak Kaisar Agung, apa yang akan dia lakukan? Yelang palsu berkata main-main menurutmu bagaimana? Gu Siner berkata ragu-ragu. Saya hanya melihat Yelang bertarung dari jauh. Saya pernah mendengar bahwa dia memiliki pikiran yang jernih untuk ilmu pedang dan dapat menembus langit dengan pedangnya. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang maksud pedang dan dapat membelah langit dan bumi dengan pedang menghancurkan bintang-bintang di puncak level kuasi kaisar. Yelang palsu tersenyum menghina. Pedang menembus langit. Langit dan bumi dengan satu pedang, betapa sulitnya itu. Dia berpikir sejenak dan melihat kedua kaisar gerbang samsara yang tampak biasa di bawah. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Dan keduanya diangkat oleh kekuatan Avenue dan datang di hadapannya. Ini adalah buah dao. Memakannya dapat membantu kalian berdua menembus penghalang hidup dan mati. Kedua kaisar dengan wajah biasa itu memandang buah dao dengan penuh semangat. Menelan ludah mereka karena takut dan mengepalkan tinju mereka ke arah Yelang palsu dan berkata, terima kasih, Tuan Ye. Untuk harta karun itu. Di depan banyak kaisar, di bawah tatapan penuh harap semua orang, keduanya menelan buah tao dan kemudian duduk bersila di tanah. Bas.
Jalan pedang yang agung dan jalan pisau yang agung. Kekuatan jalan agung itu seperti cahaya fluoresen terus-menerus berlama-lama di sekitar tubuh kedua pria itu. Seberkas cahaya melesat ke langit dan menembus awan jutaan mil jauhnya. Kedua kaisar biasa itu segera memasuki tahap hidup dan mati dan dipromosikan ke tahap ketiga kaisar. Terobosan, benar-benar sebuah terobosan. Buah dao macam apa ini yang benar-benar dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos dari lintasan samsara ke lintasan hidup dan mati dalam sekejap. Beberapa orang mengatakan sebelumnya bahwa Master Ye dapat menganugerahkan tubuh suci. Siapa yang menyangka bahwa Master Ye sebenarnya memiliki obat suci berharga yang dapat menembus penghalang. Terjadi keributan di seluruh sisi aula. Aku tercengang. Beberapa kaisar ini telah berlatih keras selama 100.000 tahun tetapi masih kesulitan untuk naik ke alam hidup dan mati. Beberapa orang mungkin tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sepanjang hidup mereka. Siapa yang menyangka bahwa ada obat suci berharga yang dapat memecahkan cermin jika Anda menelan satu pil? Jika mereka minum satu pil, bukankah itu setara dengan ratusan ribu tahun pelatihan keras? Melihat mata fanatik para kaisar Yelang palsu memberi Gu Sinar tatapan peringatan dan pada saat yang sama dia memanfaatkan kesempatan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Kedua orang ini masing-masing menawarkan 3 senjata kekaisaran kelas menengah karena saya menerimanya, tidak pantas bagi saya untuk hanya memberi mereka beberapa manfaat ini. Pedang menembus langit. Langit dan bumi dibelah dengan satu pedang. Saya telah menebasnya ribuan kali. Akan klise untuk mendemonstrasikannya lagi hari ini. Aku akan membantu kalian berdua untuk memiliki pikiran jernih. Yelang palsu itu memandang kedua kaisar pejalan kaki, mengangkat tangannya dan melambai dan 2 aliran cahaya jatuh ke pikiran kaisar pejalan kaki. Keduanya segera mulai berkedut seluruh tubuh seolah-olah mereka cegukan. Mereka jatuh ke tanah seolah-olah mereka sakit. Setelah memutar-mutar beberapa saat, mata keruh mereka tiba-tiba menjadi jernih. Aura dominasi yang tak tertandingi meletus dari mereka berdua. Energi pedang dan maksud pisau membubung ke langit. Formasi pertahanan Pavilion Wanbao menyebabkan riak berkedip-kedip. Keduanya melintasi formasi dan sampai ke langit berbintang yang luas. Yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang. Niat pedang berubah menjadi bilah raksasa langit dan bumi yang membentang ratusan ribu mil. Dan langsung menghancurkan bintang tak berpenghuni menjadi debu. Energi pedang berubah menjadi naga merah yang membuka mulutnya dan menelan bintang-bintang yang hancur sepenuhnya, menghancurkannya tanpa meninggalkan jejak debu sedikit pun. Setelah kembali ke aula samping lagi, kedua kaisar pengembara berlutut di depan Yelang palsu, mengepalkan tinju mereka, dan berkata serempak dengan mata tulus. Saya Jian Sisan, saya Wang Wute Great Knife, dan saya bersedia melayani Tuan Ye turun-temurun. Saya bersedia melakukan apapun untuk Tuan Ye. Dan mengorbankan hidupku untuknya. Bab 1604 Gu Sinar mendapatkan Yelang palsu. Hati pedang jernih, ya Tuhan. Tuan Ye ternyata memiliki kemampuan untuk mengejutkan dunia dan membuat para dewa menangis, dan dia dapat mencerahkan orang tentang makna sebenarnya dari pedang dan jalan agung hanya dengan satu kata. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Ye dapat menganugerahkan tubuh ilahi. Awalnya saya pikir itu hanya rumor, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Semua kaisar tercengang ketika melihat adegan ini. Mereka berlatih keras selama ratusan ribu tahun, tetapi pada akhirnya mereka masih bukan tandingan hadiah Yelang. Betapa mediokernya kedua kaisar Samsara Guan itu sebelumnya di antara kaisar-kaisar agung. Mereka semua tidak signifikan. Saat ini satu persatu mereka telah menembus ke tingkat hidup dan mati dan memahami kejernihan hati pedang dan kejernihan hati pisau. Mampu menghancurkan bintang-bintang, kekuatan tempur akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika mereka juga bisa menerima hadiah Yelang, bukankah itu berarti mereka juga harus berlatih keras selama ratusan ribu tahun? Tuan Ye, ini adalah tulang naga hitam berusia 100.000 tahun. Mengambil ini dapat memperkuat fondasi Anda dan meletakkan dasar yang kuat untuk menjadi seorang kaisar. Saya bersedia menggunakan tulang naga hitam berusia 100.000 tahun ini untuk mengajukan permohonan mengikuti Tuan Ye. Master Yedis adalah pedang asal patah. Senjata kekaisaran tingkat menengah tetapi telah rusak, jadi hanya dapat mengerahkan kekuatan senjata kekaisaran tingkat menengah. Setelah formasi internal yang rusak diperbaiki, itu bahkan akan menjadi senjata kekaisaran tingkat atas yang asli. Tuan Yewe bersedia mengikuti Anda bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa kami. Semua kaisar yang hadir berlutut di hadapan Yelang palsu. Dia terus mengatakan dia ingin menyerah padahal dia hanya ingin mengikuti Yelang palsu untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Seandainya saja aku bisa menghemat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun latihan keras dan menjadi bawahan dari pelaku kejahatan ini. Ini seperti sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Kau ingin menjadi pelayanku? Itu tergantung pada apakah kau memenuhi syarat. Jika semua orang menyerah, mereka bisa menjadi pelayanku. Jumlah pelayan di sekitarku pasti sudah melebihi 1 juta sejak lama. Yelang palsu mencibir dengan acuh tak acuh dengan kesombongan besar di matanya. Tidak ada ekspresi kegembiraan terhadap para kaisar yang menyerah ini. Sebaliknya cemoohan di matanya sama sekali tidak disembunyikan tentu saja. Yelang palsu juga tahu bahwa semakin arogan dia dan semakin dia mengabaikan para kaisar ini, semakin dia menegaskan identitasnya. Dia juga tidak menyangka bahwa situasi yang awalnya direncanakan akan mengalami perubahan besar karena kedatangan Gu Sinar. Untungnya mereka memiliki rencana darurat. Ini menstabilkan situasi.
Tidak hanya para kaisar ini tidak lagi meragukan identitasnya, tetapi mereka menjadi lebih fanatik. Aku tidak sabar untuk menghabiskan seluruh tabunganku yang terkumpul selama bertahun-tahun dan mengikutinya kemanapun. Sambil berpikir, Yelang palsu itu melirik ke arah Gu Xiner dengan tenang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Karena Gu Xiner ada di sini, dia merasa jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, itu akan menjadi sia-sia bagi seorang jenius peringkat ke-8 ini. Tuan Ye, saya minta maaf atas penglihatan saya yang buruk dan kekasaran saya kepada Anda. Mohon maafkan saya. Melihat semua perubahan ini, bagaimana mungkin Gu Xiner tidak mengetahui identitas Yelang palsu ini? Dia dengan cepat berdiri, matanya penuh ketakutan, dan berkata, "Aku hanya melihatmu bertarung dari jauh sebelumnya, dan aku tahu bahwa kamu mahir dalam kekuatan pedang dan pisau, tetapi aku belum pernah melihat martabatmu. Hari ini, aku benar-benar mempertanyakan identitasmu. Aku harap kamu akan memaafkanku dan mengampuni nyawaku." Gu Xiner berlutut dengan satu lutut matanya penuh ketakutan. Adegan ini jatuh ke mata banyak kaisar makin menegaskan keaslian identitas Yelang. Sehingga mereka tidak berani memiliki kecurigaan lagi. Aku sudah mulai memikirkan bagaimana caranya bersaing untuk mendapatkan tempat pertama di acara harta karun ini. Bahkan jika aku tidak bisa mengikuti Yelang, setidaknya dia harus menerima hadiah dari Yelang seperti dua kaisar sebelumnya. Dengan tatapan panik, Gu Xiner memperhatikan tatapan semua kaisar. Secara diam-diam dia mengajukan permintaan yang tegas dan kuat. "Saya ingin setengah dari apa yang Anda dapatkan dari Pavilion Wanbao." Yelang palsu meraung, "Gu Xiner, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin untuk melihat apakah kamu pantas mendapatkan setengah dari keuntungan ini?" Gu Xiner juga tidak marah, dia mencibir dan menjawab, "Oke, kamu tidak mau memberikannya padaku. Kan kamu tidak harus memberikannya padaku." Nama Yelang telah menyebar dengan pertempuran di Istana Abadi Supresi semua jenius dari sesi Istana Kekaisaran Xuan Yu ini. Tapi aku tidak percaya bahwa tidak ada informasi tentang kalian bertiga jika kamu tidak memberikannya padaku. Jangan salahkan aku karena tidak tahu malu dan mengungkap kombinasi kalian bertiga membuat harimau. Yelang palsu menggertakkan giginya karena benci di belakang punggungnya. Setelah berdiskusi dengan dua orang lainnya, dia memberikan jawaban, setengah dari keuntungan itu tidak mungkin. Semua orang setara dan menjalankan tugas mereka. Anda hanya bisa mendapatkan seperempat dari keuntungan. Ini adalah maksimum yang bisa kami berikan. Jika tidak, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan hancur. Tidak seorang pun dapat berharap untuk mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Gu Xiner mengangguk, "Oke, seperempat adalah seperempat." Dia tidak terus meminta harga yang selangit. Seperempat dari keuntungan adalah harga psikologisnya. Alasan mengapa mereka menawar begitu tinggi sebelumnya hanya untuk memberi kombinasi tiga membuat harimau sedikit ruang untuk bernegosiasi. "Bangun. Karena kita berdua berasal dari Istana Kekaisaran Xuan Yu, aku akan memaafkanmu kali ini. Tidak akan pernah ada lain kali." Yelang palsu mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan Tao untuk mengangkat Gu Xiner. Tidak ada banyak penolakan terhadap bergabungnya Gu Xiner. Jika Gu Xiner tidak datang, dia tidak akan bisa bertindak begitu arogan. Tentu saja. Kita tidak bisa membiarkan para kaisar ini begitu fanatik seperti sekarang ini. Melihat situasi saat ini, bahkan jika seperempat dari keuntungan diberikan kepada Gu Xiner, ketiganya tidak akan menderita kerugian apapun. Dan mereka bahkan akan menghasilkan lebih banyak daripada sebelumnya. Kali ini saya menghasilkan banyak uang. "Terima kasih, Guru Ye." Gu Xiner membungkuk dan berdiri dengan rasa terima kasih di matanya. Dia menoleh dan segera melihat ke kelompok Cao Jiahua dan berkata dengan sedikit malu, "Aku bertemu Yelang, yang juga seorang jenius dari Istana Kekaisaran. Aku mungkin tidak bisa pergi bersamamu lagi, maaf." Si Cao Cao berkata dengan heran, "Bagaimana dia bisa dipanggil Yelang? Bukankah kamu langsung mengenalinya sebagai palsu?" Si Jiao Jiao mengangguk, "Orang ini memakai riasan." Si Cao Cao berkeringat dingin karena Gu Xiner, "Apakah kamu bertemu seseorang yang kamu kenal? Apakah dia memiliki pengaruh terhadapmu?" "Kami akan membantumu menyelesaikan." "Saya picik dan salah paham sebelumnya, ini memang Tuan Muda Ye sendiri. Kamu belum pernah melihat Tuan Muda Ye. Jadi tentu saja kamu tidak mengenalnya. Aku tahu Tuan Muda Ye lebih baik dari siapapun." Gu Xiner menggelengkan kepalanya bertekad untuk melepaskan pegangan. Sekarang dia memegang kendali atas pihak lain. Pergi hanya akan membawa manfaat dan tidak ada kerugian, jadi mengapa kita harus khawatir tentang bahaya apapun? Terlebih lagi dia masih tidak tahu identitas keempat orang di depannya. Aku tidak tahu apakah mereka punya ide lain ketika mereka menyelamatkanku. Jika saya terus mengikuti keempat orang ini, siapa yang tahu jika saya akan jatuh ke dalam bahaya. Bab 1605 Putra Keberuntungan. Memotong daun bawang penjahat memotong putra keberuntungan. Dan pergi dengan Yelang palsu. Bahkan jika kita tidak bisa mengatakan mereka sepenuhnya setia satu sama lain, setidaknya mereka tidak akan diplot oleh satu sama lain. Lagi pula, dia dan mereka bertiga telah mengalami kesulitan bersama. Saya juga berterima kasih kepada dua dari mereka. Bahkan jika itu Ye Langhe tidak akan berani melakukan hal buruk padanya, tapi si Cao Cao masih tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Gu Xiner. Siapa Ye Lang itu sendiri? Orang yang duduk di kursi harimau jelas palsu, hanya orang penting. Dua lainnya juga pembohong yang membantu dalam konspirasi. Kenapa kamu mau pergi denganku? Apa kamu bodoh terlebih lagi? Ye Lang sedang mengawasi di sini sekarang. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Siapa yang tahu tiga pria palsu itu mungkin mati dalam detik berikutnya. Sudah cukup, tidak perlu berkata lebih banyak. Ye Lang melambaikan tangannya memotong bujukan si Cao Cao. Aku tidak berniat memenjarakan Gu Xiner dengan sengaja karena Gu Xiner memilih cara ini. Biarkan dia pergi. Adapun identitas trio palsu itu, mengapa dia perlu menebak? Bukankah mereka tiga domba gemuk besar Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao yang pergi pelatihan?
Ketiga orang ini juga agak pintar. Mereka benar-benar membiarkan Tang Chen menyamar sebagai dirinya dan kemudian membiarkan Meng Yuqi dan Gui Dao bersembunyi di antara penonton. Mereka akan meledak pada waktu yang tepat. Mengungkapkan hadiah besar dari Ye Lang palsu yang menarik sanjungan sekelompok kaisar dan memetik keuntungannya. Harus saya katakan bahwa metode ketiga domba gemuk besar ini sangat mirip dengan metode para selebriti internet di planet biru. Pertama kemas karakternya, kemudian cari beberapa pasukan air dan tokoh besarnya, lalu tarik sekelompok daun bawang untuk memberikan hadiah gila-gilaan. Pada akhirnya, uang para tuan tanah dikembalikan sepenuhnya dan uang daun bawang dibagi 50-50. Pada akhirnya, satu-satunya yang menderita adalah para daun bawang yang dibiarkan dalam kegelapan dan masih tidak menyadarinya. Siapa kau yang mempertanyakan identitasku dan mengenalku? Ye Lang palsu itu adalah Tang Chen. Sedang melihat Ye Lang dan kelompoknya dengan ketidakpuasan, dengan permusuhan yang tak terlukiskan di matanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia adalah orang yang dibenci oleh keempat orang itu. Benci tanpa alasan. Beraninya kau memfitnah Tuan Ye di sini hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Lihat pisaunya. Kelompok Raja Daun Bawang itu khawatir tentang bagaimana menonjol dari kerumunan daun bawang dan kemudian dipanen. Peluang muncul pada saat ini satu demi satu seperti jamur setelah hujan. Mengikuti instruksi Tang Chen, mereka mulai menyerang. Dan beberapa bahkan meluncurkan gerakan membunuh menjauh dariku. Si Cao Cao mengangkat tangannya dan jalan angin menyapu. Seketika menghancurkan 3 kaisar yang mengikutinya. Dia kemudian menatap Tang Chen di atas dan berkata dengan marah, beraninya kau memanfaatkan kekuatan orang lain? Kau mencari mati. Mata Tang Chen dingin dan dia sudah berniat membunuh. Di satu sisi, keempat orang ini membuatnya merasa jijik tanpa alasan. Di sisi lain, keempat orang ini sangat agresif. Jika dia tidak mengambil tindakan, akan sulit baginya untuk mempertahankan statusnya, yang tidak sesuai dengan karakter yang telah dia tunjukkan. Tang Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Aku kenal keempat orang ini dan mereka pernah menyelamatkanku sebelumnya. Cari saja kesempatan. Jika mereka berani membunuhku, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan mereka. Gu Xiner melihat niat membunuh di mata Tang Chen dan dengan cepat mengirimkan peringatan. Yese memang khawatir tentang bepergian dengan Ye Lang dan keempat temannya karena dia masih belum tahu tentang latar belakang mereka. Namun, itu adalah fakta bahwa dia diselamatkan dan dia memang berutang budi kepada pihak lain. Dia ingin pergi karena melindungi diri sendiri, tetapi dia tidak bisa melakukan kejahatan kepada keempat orang ini hanya demi melindungi diri sendiri karena sesuatu yang belum terjadi. Tidak mungkin dia hanya duduk dan menyaksikan mereka berempat dicekik oleh trio Tang Chen. Gu Xiner, apa maksudmu kamu berada di pihak mana jika identitas kita terungkap, apalagi mendapatkan keuntungan? Butuh banyak usaha bagi kita untuk pergi dengan selamat. Tang Chen menatap Gu Xiner dengan ketidakpuasan dan membantah. Gu Xiner berhenti memperhatikan Tang Chen dan melihat Meng Yuqi dan Gui Daohu yang sedang memakai riasan. Jika bukan karena aku, kalian berdua sudah terinjak-injak menjadi bubur oleh gelombang binatang buas di bintang percobaan. Coba posisikan dirimu di posisiku dan pikirkan bagaimana. Meng Yuqi dan Gui Dao saling pandang dan mengangguk mengerti. Segera mereka mengambil langkah maju, yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang. Beraninya kamu, dasar pencuri. Fitnah Tuan Ye, kami berdua telah menerima kebaikanmu, dan kami tidak bisa membalasnya dengan cukup. Hari ini, kami akan menunjukkan ketulusan kami dengan darah kalian berempat. Meng Yuqi dan Gui Dao membuat banyak keributan tetapi hanya sedikit yang berhasil dan langsung meledakkan Ye Lang dan kelompoknya yang terdiri dari 4 orang keluar dari aula samping. Dia berteriak keras sepanjang jalan dan bergegas keluar dari bintang Tiangkui. Baru setelah dia meninggalkan semua kaisar sejauh ini di belakang sehingga dia tiba-tiba mengguncang dirinya sendiri dan meledak dengan kekuatan bertarung yang sebanding dengan kaisar tingkat tinggi. Dia menatap dingin ke arah 4 orang itu dan berkata, Tuan Muda Ye sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjauh dari bintang Tiangkui. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Baru setelah Ye Lang dan 3 kembar Cao Jiaohua pergi jauh, Meng Yuqi dan Gui Dao kembali ke bintang Tiangkui. Si Huahua menatap punggung kedua pria itu. Dadanya dipenuhi riak kemarahan. Dia menolehkan kepalanya dan menatap Ye Lang. Mengapa kamu tidak bertindak, bahkan jika kedua orang itu bekerja sama? Mereka bukan tandinganmu. Mengapa membiarkan mereka pamer? Mengapa kamu tidak mengajar mereka saja? Si Cao Cao dan si Jiao Jiao juga sangat marah. Ditekan oleh kedua pria itu membuat mereka merasa dipermalukan. Ketiga saudari yang telah diajar oleh saudara Si Hao sebenarnya tidak cocok untuk pria seperti ini yang merupakan aib bagi reputasi klan Si. Mereka semua orang baik. Kenapa kita harus bertarung jika mereka ingin berpura-pura? Biarkan saja mereka terus berpura-pura. Ye Lang tampak tenang dan terkendali. Dia mengganti topeng dari ruang sistem dan memakainya di wajahnya. Melihat ketiga saudara perempuan yang sangat marah, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian dapat dimengerti bahwa kalian tidak cocok. Bagaimanapun, dia adalah jenius istana kekaisaran yang dapat memaksa Si Hao untuk meledak. Kilatan terkejut melintas di mata indah si Cao Cao. Maksudmu ketiga orang ini adalah 3 pelaku kejahatan yang bertarung melawan saudara Si Hao di istana kekaisaran sebelumnya? Apalagi, Ye Lang mengangguk dan memerintahkan, ubah topengmu. Aku punya banyak alat peraga yang bisa menyembunyikan wajahmu. Identitasnya menjadi misteri sekarang tetapi Tang Chen dan 2 lainnya bermain api. Bukankah itu hanya untuk mengibarkan bendera dan menerima keuntungan? Biarkan saja mereka terus bermain. Meniru dia dan menghasilkan uang. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa ketiga orang ini pintar atau memarahi mereka karena sengaja menyerahkan kepala mereka. Dia sekarang khawatir bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh dan tidak nyaman baginya untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya.
Sekarang semua kebencian telah diambil oleh ketiga putra keberuntungan. Karena dia adalah seorang individu. Bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa harus mempertimbangkan latar belakang keluarga orang lain? Kebetulan sedang ada lelang besar saat ini dan saya dengar ada banyak barang langka yang dijual. Jika itu sebelumnya, dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menawar. Adapun sekarang, Yelang ada di sana. Dia melarikan diri menuju bintang Tiangkui. Dia mencuri hartaku, karya hidupku. Ini hanya menyenangkan, siapa yang tidak bisa melakukannya? Yelang tidak khawatir tentang apakah Tang Chen dan dua lainnya bisa memanen daun bawang sekarang, dia hanya khawatir mereka tidak akan memanen cukup. Dalam kasus itu, jika dia memotong putra keberuntungan nanti, dia tidak akan terlalu puas. Bab 1606 Musuh Anak Kembar Tiga Bang. Di aula samping pavilion Wan Bao, Tang Chen membanting meja berdiri dan berteriak dengan marah. Apa katamu orang itu melarikan diri? Apa kalian berdua sengaja membiarkannya pergi? Menatap Meng Yuqi dan Gui Dao, Tang Chen sangat marah tak terlukiskan. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Orang itu sangat mungkin orang kepercayaan Yelang. Dia merasakan aura yang sangat menjijikkan dari keempat orang bertopeng itu. Dia hanya merasakan perasaan ini pada Yelang dan beberapa orang di sekitarnya. Adapun Yelang sendiri, Tang Chen langsung keberatan jika itu Yelang sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka terus menipu. Mengingat temperamennya yang terlalu mendominasi, dia pasti akan segera mengungkapkannya. Jika kita membiarkan mereka pergi dan mereka melapor ke Yelang dan menariknya ke sini, apa yang akan kita lakukan? Tang Chen menggertakkan giginya karena frustrasi dan memelototi Gu Sinar dengan marah. Wanita ini selalu memainkan peran buruk di sisi tuan mudamu. Sekarang mereka bertemu di wilayah bintang unta singa, dia telah melepaskan sekelompok orang yang kemungkinan besar adalah orang kepercayaan Yelang. Itu hanya untuk menimbulkan masalah, tapi dia harus berbagi rampasan dengan Gu Sinar. Dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan orang kepercayaan Yelang. Mendengar ini, Gu Sinar mencibir. Jika mereka benar-benar orang kepercayaan Yelang, dengan tubuh suci mereka di sisi mereka, mengapa mereka takut pada kalian bertiga? Memang, Tang Chen dan kedua rekannya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan dapat menghancurkan para jenius. Namun, di antara semua kekasih di sekitar Yelang, siapa yang mudah dihadapi? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tang Chen dan dua lainnya, dia akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Mengapa kita harus puas dengan yang terbaik kedua dan tidak mengungkapkan identitas ketiga orang tersebut sehingga memungkinkan mereka untuk terus menipu? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, selesaikan saja pekerjaan ini dan lanjutkan. Selalu ada kaisar di dunia ini yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Karena orang-orang seperti inilah kita bisa terus menuai manfaatnya. Saat itu, bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang salah setelahnya, kebencian mereka hanya dapat dialihkan ke Yelang, dan mereka tidak akan dapat menemukan kita lagi. Ini adalah kesempatan. Jika kita tidak menjarahnya dengan sembarangan saat Yelang masih berada di istana Kaisar Xuan Yu, akan sulit untuk mendapatkannya lagi di masa depan. Baik Meng Yuqi maupun Gui Dao tidak sehati-hati Tang Chen. Setelah meniru identitas Yelang, mereka memperoleh sejumlah besar senjata kekaisaran dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang bahkan pedang hitam yang rusak dalam kekacauan dan beberapa pedang patah milik Meng Yuqi telah diperbaiki. Dengan bantuan Gu Sinar kali ini, para kaisar yang baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri seperti disuntik dengan darah ayam. Dan mereka semua kembali untuk mengumpulkan sejumlah besar hadiah. Setelah menyelesaikan misi ini, mereka akan menuai keuntungan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Yelang selalu berpikir untuk mencelakai kita, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka yang mencelakai orang lain akan dicelakai oleh orang lain. Ketika dia meninggalkan istana kekaisaran, dia akan menemukan bahwa dia telah membuat banyak musuh di dunia luar. Jika ada terlalu banyak kutu, mereka bisa menggigit orang sampai mati, belum lagi latar belakang dan kekuatan di balik para kaisar ini. Meng Yuqi tersenyum dingin dan sinis. Sepertinya dia sudah melihat Yelang dikelilingi oleh sekelompok kaisar di masa depan, tampak bingung dan frustrasi. Itu benar. Pikiran bahwa Yelang mendapat masalah karena mereka membuatku menyadarinya. Meng Yuqi dan dua lainnya sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga memanfaatkan Yelang. Masih menjadi penawaran yang bagus, gigi Yelang patah dan dia hanya bisa menelannya. Qiyu Yelang, yang kembali ke tiang Kuixing bersin menggosok hidungnya dan merasa sedikit bosan. Junsi yang mengikuti di sampingnya berkata dengan senyum konyol, pasti karena para nyonya muda di istana kekaisaran sangat merindukan tuan muda. Sebelumnya, karena takut identitas mereka akan ditemukan oleh Gu Sinar, Junsi dan yang lainnya bersembunyi di ruang internal senjata kekaisaran. Sekarang Gu Sinar telah membuat pilihannya dan bergabung dengan trio domba gemuk besar. Tentu saja, tidak perlu bagi prajurit itu untuk terus bersembunyi. Tuan Ye, saya telah mendengar bahwa lelang pavilion Wan Bao ini dikatakan tidak hanya memiliki lebih dari 2 tangan keterampilan tingkat Dewa Domain, tetapi juga beberapa batu avenue yang belum pernah terdengar. Bahkan ada beberapa item pamungkas yang dikatakan tidak kalah kuat dari harta karun naga sejati dari tubuh suci tertinggi. Banyak kekuatan besar di wilayah bintang singa unta telah datang satu demi satu dan telah mengirimkan para jenius yang sangat jahat untuk mencoba merebut barang-barang yang mereka inginkan dalam lelang ini. Tidak hanya asosiasi Tianlong, pavilion Xingyun, dan kekuatan lokal lainnya. Tetapi juga orang-orang kuat dari wilayah bintang lain sedang dalam perjalanan ke sini. Raja Iblis Neraka dan yang lainnya berbaur di pavilion Wan Bao. Hanya butuh setengah hari untuk mendapatkan banyak informasi yang dapat diandalkan. Laporkan kepada Yelang satu persatu.
Begitu kata-kata itu jatuh, aura yang kuat turun dari pavilion Wanbao yang luas. Terjebak dalam kebisingan, cahaya hitam yang menyilaukan menutupi langit dan matahari. Menyebabkan formasi tingkat dewa raksasa pavilion Wanbao bergetar hebat. Banyak kaisar melihat adegan ini dan berseru, inilah Kaisar Wu Guang dari perkumpulan Tianlong, dikatakan bahwa di antara 9 pelindung perkumpulan Tianlong. Dia adalah satu-satunya yang berada di tingkat kaisar meskipun dia berada di puncak kaisar kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa domain. Bahkan ada rumor bahwa alasan mengapa Kaisar Wu Guang dipromosikan menjadi pelindung ke-9 perkumpulan Tianlong adalah karena dia pernah berhasil membunuh dewa domain ketika dia menjadi pembunuh bayaran medali emas. Semua orang memandang Kaisar Wu Guang berjalan ke pavilion Wanbao dengan ketakutan di mata mereka. Kaisar yang begitu brilian dan berkuasa adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan tetapi tidak bisa mereka capai. Cahaya putih suci lainnya turun. Diiringi oleh suara piano yang masih terdengar dan sepertinya mereka yang mendengar musik itu merasa rileks dan bahagia. Dia adalah ketua pavilion Nebula. Dia benar-benar datang sendiri. Sepertinya pavilion Nebula bertekad untuk memenangkan lelang ini di wilayah bintang unta singa. Banyak kaisar memandang dewa domain yang sangat cantik turun dengan antusiasme yang tak terkatakan di mata mereka. Sesucinya penguasa pavilion Nebula, dia tidak hanya memiliki status yang luar biasa, tetapi juga memiliki kecantikan tiada taraf yang dapat memikat sebuah negara. Konon, dulunya ada seorang kaisar pedang mempesona yang memiliki pengalaman romantis dengannya di tahun-tahun awalnya. Sayangnya, sebelum mereka berdua dapat mencapai tujuan mereka, kaisar pedang meninggal dunia. Sejak saat itu, tidak ada kesempatan untuk berhubungan seks dengannya. Dia adalah pria yang dekat dengan Master Pavilion Nebula. Itu juga tidak pernah muncul. Beberapa orang juga mengklaim bahwa Kaisar Pedang pada saat itu adalah orang yang pendiam dan bahkan tidak pemegang tangan Master Pavilion Nebula. Sampai sekarang, pemimpin Pavilion Nebula masih perawan, sebersih salju. Oleh karena itu, ada banyak orang yang menyukai Master Pavilion Nebula. Mereka yang ingin menjadi partner Taoisnya bahkan bisa mengantre dari wilayah bintang singa unta hingga gerbang istana abadi Huangzu. Mengikuti di belakang, tekanan yang sangat besar dari Master Pavilion Nebula, Xiao Xiu, turun. Begitu dia muncul, ada tekanan mengerikan sekuat seorang kaisar puncak yang meliputi area seluas 1 juta mil. Dia ingin menekan semua orang di bawahnya. Orang yang datang adalah seorang pemuda yang cukup tampan, penampilannya dengan arogansi yang terlihat jelas di matanya. Belum lagi Kaisar Wu Guang. Dia bahkan tidak menganggap serius Master Pavilion Nebula. Melihat orang yang datang, si Cao Cao mengepalkan tinjunya. Dia bahkan tidak merasakan kukunya menancap ke dalam dagingnya. Bab 1607 Klan Bulan Yue Wuhen. Klan Bulan Yue Wuhen si kembar melihat monster klan bulan yang kuat. Dadanya yang bidang naik turun dengan keras. Mereka mengenali pria ini, dia adalah tuan muda klan bulan. Dia juga adalah penjahat yang membunuh orang tua mereka sendiri dalam pertempuran yang menghancurkan klan batu. Pada usia muda itu, Yue Wuhen sudah memiliki kekuatan bertarung Kaisar Agung Samsara. Di depan mata mereka ibu mereka dinodai dan ayah mereka dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Klan bulan adalah musuh bersama klan batu. Namun Yu Wuhen ini adalah dendam pribadi terbesar dari ketiga saudara perempuan itu dalam hidup mereka. Dia masih hidup, dia benar-benar meninggalkan pusat kekuatan klan bulan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bunuh dia, bunuh dia. Aku tidak akan menyesal jika aku tercabik-cabik untuk membalas dendam orang tuaku. Si Cao Cao sedang menekan kebenciannya, tetapi si Jiao Jiao dan si Hua Hua tidak bisa lagi mengendalikan diri karena sifat mereka. Niat membunuh yang gila mulai menyebar dari tubuhnya. Itu menyapu dengan gila ke arah Yue Wuhen, sang tuan muda dari klan bulan. Niat membunuh yang maniak ini dapat dirasakan dengan jelas tidak hanya oleh Yue Wuhen, tetapi bahkan beberapa kaisar agung yang menonton dari pinggir lapangan dapat merasakannya. Hah, Yue Wuhen sendiri menoleh perlahan dengan bingung dan menatap si Cao Cao dan dua lainnya yang mengenakan topeng. Dengan menjentikkan jarinya, sekelompok api